Gagal nikah gara-gara calon suami lebih pilih rujuk dengan mantan istrinya yang memfitnahku kejam. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar, menerpa kristal-kristal kecil di gaun pengantin ivory yang tergantung anggun di depan cermin besar. Aku, Risma, berdiri beberapa langkah darinya, membayangkan bagaimana penampilanku nanti saat gaun itu benar-benar melekat pada tubuhku. Hari ini seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupku. Namun, mengapa dadaku terasa sesak? Dan why ada secercah keraguan yang bersembunyi di balik senyumku yang dipaksakan? Risma, kamu sudah siap untuk pernikahanmu? Tanya ibuku, Ibu Ani, yang baru saja masuk ke kamar. Matanya berbinar-binar, penuh dengan kebahagiaan yang tulus untukku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, "Sebentar lagi, Bu. Aku masih butuh waktu untuk menenangkan diri." Ibu mendekatiku dan memegang pundakku dengan lembut. "Semua calon pengantin pasti grogi, Nak. Itu wajar. Tapi percayalah, Mas Rifki adalah pria yang baik. Keluarga besar pun sudah menyambutmu dengan hangat." Aku mengangguk, mencoba menelan ludah yang terasa begitu pahit. Ibu tidak tahu bahwa kegelisahanku ini bukanlah sekadar grogi biasa. Seminggu terakhir, firasat buruk tak henti-hentinya menggelayuti pikiranku. Telepon-telepon dari Mas Rifki selalu terasa terburu-buru, seolah ada yang disembunyikan. Janji untuk bertemu dan membahas detail pernikahan pun seringkali dibatalkan dengan alasan yang terdengar dibuat-buat. "Risma, ada yang ingin aku bicarakan," kata Mas Rifki melalui telepon 3 hari yang lalu. Suaranya terdengar berat, berbeda dari biasanya. "Apa itu, Mas? Ada masalah dengan persiapan resepsi?" Tanyaku mencoba tenang. "Dini, dia kemarin datang ke rumah orang tuaku. Dia membawa Ardi. Katanya, dia ingin Ardi lebih dekat dengan kakek neneknya sebelum pernikahan kita berlangsung." Jantungku berdetak lebih kencang. Dini, mantan istri Rifki. Wanita yang sejak awal tak pernah menerima kehadiranku. Lalu, apa yang terjadi? Dia bilang banyak hal pada ibuku. Tentang bagaimana seharusnya seorang ibu tidak boleh egois. Bahwa keluarga utuh adalah yang terbaik untuk anak. Rifki terdengar tidak nyaman. "Tapi jangan khawatir, Riz. Aku sudah jelaskan semuanya pada ibuku. Dia mengerti." "Tapi apakah aku yang harus mengerti? Kenapa Dini selalu muncul di saat-saat penting? Kenapa dia terus-menerus memainkan kartu keluarga utuh dan yang terbaik untuk Ardi, seolah hanya dialah yang peduli pada anak mereka?" "Sarimu sudah datang, Risma," seru ibu, membuyarkan lamunanku. "Ayo kita mulai proses merias. Jangan sampai kita terlambat." Aku duduk di depan meja rias, membiarkan ahli kecantikan itu bekerja pada wajahku. Tapi pikiranku melayang jauh. Aku teringat percakapan dengan sahabatku, Sari, beberapa hari yang lalu. "Riz, hati-hati dengan Dini," kata Sari. "Aku dengar dari teman kantor Rifki bahwa dia sering muncul di sana. Kadang membawakan bekal untuk Rifki. Alasannya, ayahnya Ardi kan harus dijaga kesehatannya." Aku mencoba untuk tidak terpancing. Mungkin memang itu niat baiknya, Sar. Lagi pula, Rifki sudah berjanji padaku. Dia bilang semua sudah selesai. Sari mendesah. "Aku harap begitu, Riz. Tapi kamu tahu, orang seperti Dini, dia tidak akan mudah menyerah. Dia memanipulasi keadaan, membuat dirinya terlihat seperti korban yang berusaha memperbaiki kesalahan." Aku memejamkan mata, mencoba mengusir semua pikiran negatif itu. Hari ini adalah hariku. Hari di mana aku dan Rifki akan menyatakan komitmen kami di depan orang-orang yang kami cintai. Aku harus percaya padanya. Aku harus yakin bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua rintangan. Tapi ketika aku melihat bayanganku di cermin, dengan riasan yang hampir sempurna dan gaun pengantin yang menanti, yang kulihat hanyalah seorang wanita dengan senyum palsu dan hati yang dipenuhi kecemasan. Sebuah pertanyaan besar terngiang-ngiang di kepalaku. Apakah Rifki benar-benar siap meninggalkan bayang-bayang masa lalunya dan memulai babak baru bersamaku? Atau jangan-jangan,
Di balik semua janji manisnya, dia masih terbelenggu oleh rasa bersalah dan tanggung jawabnya pada Dini dan Ardi. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Dan untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah menarik napas dalam-dalam dan berharap bahwa firasat burukku ini tidak lebih dari sekadar prasangka seorang calon pengantin yang sedang grogi. Udara di rooftop lounge terasa hangat oleh gemericik air mancur kecil dan canda tawa para tamu. Lampu-lampu string membentuk pola-pola indah di atas kepala, dan aroma hidangan lezat memenuhi area. Semua teman dekat dan saudara telah berkumpul untuk merayakan malam terakhirku sebagai wanita lajang. Seharusnya ini adalah momen yang penuh sukacita. Namun ada rasa hampa yang tak bisa kusembunyikan di balik senyumanku. Seperti ada bayangan hitam yang mengintai di balik kemeriahan ini. "Risma, kamu tampak begitu cantik malam ini," seru Tanti, sepupuku, sambil memelukku erat. "Besok adalah hari terpenting dalam hidupmu. Sudah siap menjadi Mrs. Rifki?" Aku memaksakan senyum terbaikku. "Sebisa mungkin, Tan. Tapi jujur, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan." Tanti memandangku dengan penuh perhatian. "Grogi yang wajar, sayang. Besok kan hari besarmu. Tapi percayalah, semua akan berjalan lancar." Aku mengangguk, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya perasaan grogi biasa. Tapi hatiku tahu, ini lebih dari sekadar grogi. Ini adalah firasat akan sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, Sari, sahabatku sejak kuliah, menghampiriku dengan raut wajah yang sedikit mengkhawatirkan. "Riz, bisa kita bicara sebentar?" bisiknya sambil menarik lenganku ke sudut yang lebih sepi. "Ada apa, Sar? Kamu terlihat serius sekali," tanyaku sambil meneguk sedikit jus buah di tanganku. Sari menarik napas dalam. "Aku tidak ingin merusak suasana pestamu, Riz. Tapi aku merasa harus memberitahumu ini. Aku dapat kabar dari Rina, teman kantor Rifki yang dulu satu divisi dengannya." Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. "Kabar apa?" "Dini." Sari menatapku tajam. "Dia semakin menjadi-jadi, Riz. Katanya, beberapa hari terakhir ini dia sering muncul di kantor Rifki. Bukan hanya sekadar mengantarkan Ardi, tapi dengan sengaja membawakan bekal makan siang untuk Rifki." Aku mencoba bersikap tenang. Mungkin itu hanya bentuk perhatiannya sebagai ibu dari anak Rifki. Sari menggelengkan kepala. "Bukan itu masalahnya, Riz. Menurut Rina, Dini dengan sengaja melakukannya di depan rekan-rekan kerja Rifki. Dia berkata dengan suara lantang, ayahnya Ardi kan harus dijaga kesehatannya. Masak mau menikah lagi, tapi malas makan yang teratur." Darah lahku serasa mendidih. "Apa? Dia benar-benar mengatakan itu?" "Ya," jawab Sari. "Dan yang lebih parah, ketika ada yang bertanya tentang pernikahan kalian, Dini hanya tersenyum sinis dan berkata, 'Kita lihat saja nanti. Yang penting kan kebahagiaan Ardi.'" Aku menahan amarah yang mulai menggelegak. Rifki tidak mengatakan apa-apa. Menurut Rina, Rifki terlihat tidak nyaman, tapi dia hanya diam dan menerima bekal itu. Dia tidak menegur Dini atau menjelaskan situasi sebenarnya pada rekan-rekannya. Kaki terasa lemas. Aku bersandar pada pagar pembatas. Kenapa Rifki tidak memberitahuku tentang ini? Dia tahu bagaimana perasaanku tentang Dini. Sari memegang pundakku. "Mungkin dia tidak ingin mengganggumu di saat-saat terakhir sebelum pernikahan. Tapi menurutku, ini berbahaya, Riz. Dini jelas-jelas sedang memainkan permainan kotor. Dia menggunakan anaknya sebagai tameng untuk mendekati Rifki kembali." Aku teringat percakapan telepon dengan Rifki beberapa hari yang lalu. Betapa dia terburu-buru dan tidak ingin membahas panjang lebar tentang kunjungan Dini ke rumah orang tuanya. Sekarang aku mulai memahami polanya. Yang paling mengkhawatirkan, lanjut Sari, adalah bahwa Dini sepertinya tahu persis bagaimana memanipulasi Rifki. Dia menggunakan rasa bersalah Rifki terhadap Ardi sebagai senjatanya. "Apa yang harus kulakukan, Sar?" tanyaku dengan suara lemah. "Besok adalah hari pernikahanku. Aku tidak bisa membatalkan semuanya hanya karena prasangkaku terhadap Dini." Sari memandangku dengan penuh simpati. "Aku sarankan kamu bicara langsung dengan Rifki malam ini. Konfirmasi apa yang sebenarnya terjadi.
Kamu berhak tahu kebenarannya. Tapi sebelum sempat kuambil keputusan, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Mas Rifki. Aku segera mengangkatnya. Riz, di mana kamu? Suara Rifki terdengar datar. Aku di single partiku, Mas. Seperti yang sudah kita bicarakan. Ada apa? Ah, iya. Maaf, aku lupa, ujarnya. Aku tidak bisa datang besok pagi lebih awal seperti rencana. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan terkait Ardi. Sesuatu di dalam diriku seperti pecah. Masalah apa dengan Ardi? Bukankah dia sudah berada di rumah orang tuamu sejak tadi sore? Diam sejenak. Iya, tapi tadi Dini menelepon. Katanya Ardi demam dan merengek ingin bertemu aku. Aku harus menengoknya dulu sebelum ke gedung resepsi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. Jadi, besok pagi, di hari pernikahan kita, kamu akan pergi menemui Dini dan Ardi terlebih dahulu. Hanya sebentar, Riz. Aku janji akan sampai di resepsi tepat waktu. Balasnya berusaha meyakinkan. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Ada keraguan yang jelas terdengar. Rifki, kita perlu bicara. Bisakah kamu datang ke sini sekarang? Atau aku yang datang ke rumahmu? Tidak sekarang, Riz. Aku ada urusan dengan keluarga. Besok saja kita bicara, ya? Semua akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Sebelum sempat ku protes lebih lanjut, dia sudah menutup telepon. Aku berdiri terpaku, handphone masih menempel di telinga. Sari memandangku dengan wajah penuh kekhawatiran. Ada masalah? Tanyanya pelan. Air mata mulai menggenang di mataku. Dia akan menemui Dini besok pagi sebelum pernikahan kita. Katanya Ardi sakit. Sari menghela napas. Risma, aku khawatir. Dini sedang memainkan kartu terakhirnya. Dan Rifki, dia tidak cukup kuat untuk menolaknya. Malam yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi malam yang penuh kecemasan. Setiap tawa teman-temanku terasa seperti ejekan. Setiap ucapan selamat terasa seperti ironi pahit. Aku tersenyum dan menerima semua pelukan dan doa, tapi di dalam hatiku, ada bom waktu yang terus berdetak. Ketika pestanya berakhir dan semua tamu telah pulang, aku duduk sendiri di tepi kolam renang. Bintang-bintang di langit malam seakan berkedip sinis. Aku memandangi cincin pertunanganku yang masih berkilau di jari manisku. Pertanyaan yang sama terus berputar di kepalaku. Apakah besok akan benar-benar menjadi hari bahagiaku? Atau justru akan menjadi awal dari kekecewaan terbesar dalam hidupku? Yang pasti, malam ini aku bukan lagi Risma yang percaya diri dan penuh harapan. Aku adalah Risma yang diliputi keraguan dan ketakutan. Dan bom waktu yang dimainkan oleh Dini semakin mendekati detik-detik terakhirnya. Pagi itu, matahari bersinar dengan sinyal palsu tentang kesempurnaan. Jam di dinding kamarku menunjukkan pukul 5 pagi, namun aku sudah terbangun sejak lama, terperangkap dalam selimut kecemasan yang lebih tebal dari kain sutra gaun pengantinku. Para perias sudah tiba tepat waktu, membawa tas-tas besar berisi kuas dan kosmetik mereka. Suasana di rumah orang tuaku hiruk-pikuk, penuh dengan semangat yang dipaksakan. Aroma kopi dan sarapan pagi membaur dengan wewangian bunga-bunga yang baru dipetik untuk dekorasi. Ibu dengan sigap mengatur segala sesuatu. Suaranya yang biasanya tenang kini terdengar sedikit tinggi karena tegang. Risma, ayo duduk manis. Ibu Tina sudah siap mulai meriasmu, katanya sambil menarik lembut lenganku ke kursi rias yang telah disiapkan di sudut kamar. Aku membiarkan diriku digiring. Tubuhku patuh tapi pikiranku melayang jauh. Semua terasa seperti adegan dalam film, di mana aku hanya menjadi pemeran yang mengikuti skrip tanpa bisa mengendalikan alur cerita. Proses merias wajah pun dimulai. Kuas-kuas halus berjalan di atas kulitku, menyapu foundation, memoles eyeshadow, dan membentuk bibir. Ibu Tina, perias yang sudah berpengalaman, terus saja bercerita tentang pernikahan-pernikahan indah yang pernah ditanganinya. Nanti ibu pastikan Risma jadi pengantin tercantik yang pernah ibu rias, katanya dengan semangat. Aku hanya tersenyum tipis, ucapan terima kasihku terdengar hampa. Setiap sentuhan kuasnya terasa seperti jarum jam yang bergerak mendekati sesuatu yang kutakuti. Tiba-tiba, teleponku berdering.
Jantungku langsung berdebar kencang. Sebuah reaksi yang tidak wajar. Ibu dengan cepat mengambil handphoneku dari atas meja. "Biarkan dulu, nak. Fokus ke riasanmu," katanya. Tapi ketika melihat layar, alisnya berkerut. Ini Rifki. Kenapa dia menelpon pagi-pagi sekali? Bisikan panik dalam hatiku mengatakan bahwa ini bukanlah telepon biasa. "Tolong berikan padaku, Bu," pintaku, mencoba membuat suara tetap stabil. Ibu menatapku sekilas sebelum menyerahkan telepon. Tanganku gemetar saat mengangkatnya ke telinga. "Halo, Mas." Suara di seberang sana bukanlah suara calon pengantin pria yang bersemangat. Itu adalah suara hampa, penuh dengan beban yang terasa berat untuk diucapkan. "Riz." Dia terdiam sejenak, dan dalam diam itu, seluruh ruangan seakan ikut membeku. "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf." Es. Rasanya seperti ember berisi es ditumpahkan ke seluruh tubuhku. "Kenapa, Mas? Ada masalah dengan persiapan?" tanyaku, berusaha keras untuk tidak menunjukkan kepanikan yang mulai menjalar. Aku menatap bayanganku di cermin, melihat wajahku yang setengah jadi, dengan riasan mata yang mulai terancam oleh genangan air mata yang berusaha kutahan. "Bukan itu." Nafasnya terdengar berat di telepon. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan kita." Dunia benar-benar berhenti. Suara hiruk-pikuk di sekitarku mendadak hilang, digantikan oleh dengung di telingaku sendiri. "Apa?" Itu adalah satu-satunya kata yang bisa kukeluarkan. Sebuah kata yang terdengar asing bahkan bagi diriku sendiri. "Dini, dia datang ke rumahku semalam. Dia membawa Ardi." Suara Rifki pecah. "Ardi menangis, Riz. Dia merengek meminta kami rujuk. Dia bilang teman-temannya di sekolah mengejeknya karena orang tuanya bercerai dan ayahnya akan menikah lagi." Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku terasa kering. "Dan karena itu kamu membatalkan pernikahan kita?" "Rifki, itu manipulasi. Kamu tahu bagaimana Dini?" "Aku tahu," bentaknya, lalu terdengar seperti menyesal. "Aku tahu dia memanipulasi keadaan. Tapi melihat Ardi menangis seperti itu. Dia anakku, Risma. Aku tidak tega." Dini bilang. Dia bilang dia salah. Dia berjanji akan berubah. Dia bilang keluarga lengkap adalah yang terbaik untuk Ardi. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah, merusak riasan yang baru setengah jadi. "Jadi, semua perjuangan kita, semua fitnah kejam yang kualami, semua itu kamu hapus hanya karena dia datang menangis dan berjanji." Suaraku bergetar, penuh dengan rasa sakit dan kemarahan yang mulai mendidih. "Kamu memilih untuk percaya pada seorang wanita yang tega menghancurkanku, daripada percaya pada calon istrimu. Ini bukan tentang dia, Riz. Ini tentang Ardi," balasnya, mencoba membela diri dengan alasan yang itu-itu saja. "Ini selalu tentang Ardi bagimu, Rifki," teriakku, membuat ibu dan ibu Tina yang ada di belakangku terkejut. "Tapi apa tentang aku? Apa tentang perasaan dan komitmen kita? Kamu meminta aku mempercayaimu, tapi kamu sendiri tidak memiliki keberanian untuk memegang teguh pilihanmu." Dia diam untuk waktu yang lama. Hanya helaan nafasnya yang terdengar, seolah-olah setiap tarikan nafasnya menyakitkan. "Aku minta maaf, Risma," akhirnya dia berkata, dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Aku tidak pantas mendapatimu. Aku tidak bisa." Kalimat terakhir itu seperti pisau yang menancap tepat di jantung. Sebuah pengakuan yang seharusnya membuatku marah, tapi justru membuatku merasa hampa. "Baik, Rifki," kataku, dengan suara yang tiba-tiba sangat tenang. Sebuah ketenangan yang datang dari keputusasaan yang paling dalam. "Aku mengerti. Semoga pilihanmu membawa kebahagiaan untukmu dan Ardi. Selamat tinggal." Aku menutup telepon sebelum dia sempat mengatakan apapun lagi. Tidak ada gunanya. Segalanya sudah jelas. Handphone jatuh dari genggamanku ke lantai dengan suara keras. Tapi aku tidak peduli. Aku menatap bayanganku di cermin. Seorang wanita dengan riasan yang rusak oleh air mata, mengenakan kimono rias putih, ditinggalkan di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya. Ibu bergegas mendekat, wajahnya pucat. "Risma? Nak? Apa yang terjadi?"
Tangannya memegang pundakku. Aku memutar badan, memandangi wajah ibu yang penuh kekhawatiran. Dia membatalkan pernikahannya, Bu. Ucapan itu keluar datar, tanpa emosi. Dia memilih untuk rujuk dengan dini. Ruanganku yang tadi dipenuhi keceriaan dan harapan, kini berubah menjadi ruang mayat di mana semua impianku dikubur hidup-hidup. Dan di luar jendela, matahari terus bersinar dengan sinyal palsunya, seolah tidak peduli bahwa duniamu baru saja hancur berkeping-keping. Kebisuan di kamarku setelah telepon itu hanya bertahan sejenak sebelum pecah menjadi kekacauan. Ibu, yang wajahnya telah kehilangan semua warna, berusaha keras menahan tangisnya sendiri sambil memelukku erat. "Ya, Tuhan, Nak, ini tidak mungkin." Desisnya berulang kali, tapi aku sudah terlalu kebas untuk merasakan apapun selihan rasa hampa yang dalam. Teriakan ibu memanggil ayah, yang kemudian bergegas masuk dengan wajah penuh tanya. "Ada apa? Kenapa Risma?" Ucapan ayah terhenti saat melihat kondisiku, dan mungkin juga ekspresi di wajah ibu. Ibu Tina, sang perias, berdiri kikuk di sudut ruangan, kuasnya masih tertahan di udara. Wajahnya campur aduk antara syok dan rasa bersalah, seolah ia telah menjadi bagian dari malapetaka ini. "Ayah, Rifki, pernikahannya dibatalkan," lapor ibu dengan suara bergetar, seolah aku tidak bisa berbicara untuk diriku sendiri. Tapi memang, lidahku terasa seperti batu. Ayah mengutuk pelan, wajahnya memerah karena gabungan rasa sakit hati dan kemarahan. Dia berani? Di detik-detik terakhir seperti ini? Karena mantannya. Ayah langsung mengambil teleponnya, jari jemarinya menekan nomor dengan kasar. "Aku akan telepon orang tuanya. Ini tidak bisa dibiarkan." Tapi aku menggelengkan kepala perlahan. "Jangan, Ayah," suaraku terdengar parau, asing di telingaku sendiri. "Sudah selesai. Dia sudah memilih. Telepon siapapun tidak akan mengubahnya. Aku tidak peduli. Keluarga kita sudah dikumpulkan di gedung. Tamu-tamu sudah datang. Dia harus bertanggung jawab atas malapetaka ini," bentak ayah, tapi di matanya yang berkaca-kaca, aku bisa melihat bahwa kemarahannya terutama berasal dari rasa sakit karena melihatku terluka. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Ibu yang mengangkat. Dari satu sisi percakapan, kami bisa mendengar. Iya, kami sudah tahu." Suara ibu semakin lemah. "Bagaimana di sana?" "Ya, Tuhan. Baik, kami akan segera ke sana." Ibu menutup telepon, menatap kami dengan wajah hancur. Itu Bude Sari dari gedung resepsi. Tamu sudah mulai memadati kursi. MC sudah siap. Bahkan bandnya sudah mulai soundcheck. Dia menarik napas dalam-dalam. Mereka bertanya di mana pengantin pria. Keluarga Rifki juga belum terlihat. Suasananya mulai tidak enak. Ada yang berbisik-bisik. Bayangan itu, ratusan pasang mata yang menatap pintu masuk, menunggu, lalu mulai bertanya-tanya. Akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin telah datang untuk sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah dimulai, membuat mualku memuncak. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan itu, tapi justru semakin jelas. Cibiran yang disembunyikan di balik sapu tangan, pandangan kasihan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan, bisikan-bisikan yang akan menjadi bahan gunjingan selama berbulan-bulan. "Kita harus ke sana," kata ayah tiba-tiba, suaranya tegas. "Kita harus menghadapi ini. Kita tidak bisa bersembunyi." "Apa? Tidak mungkin," bantah ibu. "Lihat keadaan Risma." "Dan untuk apa?" "Untuk memberitahu mereka yang telah meluangkan waktu dan memberikan doa. Untuk menunjukkan bahwa keluarga kita masih bisa berdiri tegak meski dipermalukan seperti ini. Dan yang terpenting," ayah menatapku langsung, matanya penuh keyakinan yang dalam, "untuk menunjukkan pada Risma bahwa dia tidak sendirian, dan bahwa aib ini bukan miliknya. Aib ini ada di pundak Rifki dan keluarganya." Aku menatap ayah. Di tengah rasa sakit yang menghancurkan, ada kebenaran dalam kata-katanya. Bersembunyi hanya akan membuatku terlihat seperti pihak yang bersalah, seperti wanita yang ditolak karena suatu alasan. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku adalah korban dari sebuah keputusan pengecut. "Baik," kataku. Suaraku masih lemah tapi mengandung sepercik tekad baru. "Aku akan pergi.
Risma, kamu tidak perlu. Ibu mencoba membujuk. Aku akan pergi, Bu, potongku. Kali ini lebih keras. Ayah benar. Aku tidak akan membiarkan mereka membicarakan keluarga kita di belakang. Aku akan menghadapi mereka. Aku akan menunjukkan bahwa aku masih bisa berdiri. Proses untuk bersiap-siaplah yang paling surreal. Aku mencuci muka, menghapus sisa-sisa riasan yang rusak oleh air mata. Aku tidak memakai gaun pengantin, tentu saja, hanya mengenakan pakaian biasa yang sederhana. Wajahku di cermin pucat, matanya bengkak, tapi ada sesuatu yang keras di baliknya. Perjalanan ke gedung resepsi terasa seperti perjalanan menuju tempat eksekusi. Mobil meluncur pelan, dan setiap meter yang mendekat membuat dadaku semakin sesak. Saat mobil berhenti di pintu belakang gedung, suara musik dari dalam terdengar samar-samar. Sebuah lagu ceria yang kini terdengar seperti olok-olok. Kami masuk melalui pintu belakang, langsung ke ruang persiapan. Bude Sari, wajahnya penuh kepanikan, segera menyambut. Aduh, akhirnya kalian datang. Ini sudah kacau. Keluarga Rifki baru saja menelepon. Bilang ada halangan yang tidak terduga. Dia melihat wajahku dan terpatah-patah. Oh, sayang. Ibu turut sedih. Di mana MC-nya? Tanya ayah dengan suara berwibawa. Di depan, Pak. Panggil dia ke sini. Sekarang. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas masuk, terlihat bingung. Ayah langsung mengambil alih. Pak, tolong umumkan kepada tamu bahwa acara pernikahan hari ini dibatalkan. MC itu terbelalak. Dibatalkan? Tapi, bagaimana caranya? Alasannya. Ayah menatapku, memberikanku kesempatan. Aku menarik napas. Katakan saja, ujarku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga, bahwa calon mempelai pria memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan. MC itu tampak syok, tapi setelah melihat ketegasan di wajah ayah, dia hanya bisa mengangguk pelan. Baik, Bu. Kami mengikutinya sampai ke samping panggung, bersembunyi di balik tirai. Dari celah kecil, aku bisa melihat aula yang penuh dengan tamu yang sedang mengobrol dengan riang. Mereka sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. MC naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Musik berhenti. Para tamu undangan yang terhormat, perkenankan saya menyampaikan sebuah pengumuman yang sangat mendadak. Suara riuh rendah pun mereda. Semua mata tertuju padanya. Dengan sangat menyesal, acara pernikahan antara Risma dan Rifki dibatalkan. Gemuruh ketidakpercayaan langsung memenuhi ruangan. MC itu terlihat gugup. Alasannya adalah bahwa calon mempelai pria memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan. Keheningan sejenak, lalu ruangan itu meledak oleh desisan dan bisikan yang tak tertahankan. Aku melihat wajah-wajah yang berubah dari bingung, menjadi shock, lalu menjadi kasihan. Beberapa wanita langsung menutup mulutnya. Beberapa pria menggelengkan kepala. Pandangan mereka mulai menyapu ruangan, mencari-cari keluarga kami, atau mungkin bahkan diriku. Saat itulah aku melihat mereka. Di sudut jauh, dekat pintu masuk, keluarga Rifki baru saja masuk, orang tuanya, dan Rifki. Dia terlihat hancur, wajahnya pucat dan matanya menghindar. Tapi yang membuat napasku tersekat adalah, di sampingnya, berdiri Dini. Dengan sebuah gaun yang nyaris terlalu formal untuk acara seperti ini, dan tangannya memegang erat tangan Ardi. Dia tidak terlihat sedih atau malu. Di matanya, yang bisa kulihat bahkan dari kejauhan, ada sorot kemenangan yang kecil dan keji. Mereka tidak hanya membatalkan pernikahan. Mereka datang ke resepsiku yang gagal, dengan mantan istri dan anaknya, seolah untuk menegaskan kemenangan mereka. Seolah untuk mempermalukanku sampai tingkat yang paling dalam. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku mundur dari balik tirai, punggungku menempel di dinding yang dingin. Air mata yang semula kutahan kini mengalir deras, tapi kali ini, bukan air mata sedih. Ini adalah air mata kemarahan, penghinaan, dan rasa sakit yang begitu dalam hingga terasa seperti fisik. Ayah mendekatiku, wajahnya berubah marah setelah melihat pemandangan yang kulihat tadi. Dasar tidak tahu adat, geramnya. Tapi aku sudah melihat cukup. Ayah,
Ibu, aku ingin pulang, bisikku. Tolong, bawa aku pulang. Aku telah menghadapi malu itu. Aku telah menunjukkan bahwa aku berani muncul. Tapi untuk apa lagi? Untuk menjadi tontonan? Untuk melihat senyum kemenangan Dini dari dekat? Tidak. Aku telah melakukan bagian yang paling sulit. Sisanya adalah pelarian. Perjalanan pulang terasa 10 kali lebih panjang dari perjalanan datang. Aku duduk di kursi belakang mobil, memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Kota yang biasanya terasa hidup, kini terasa sunyi dan suram. Aku tidak hanya kehilangan seorang calon suami. Aku kehilangan harga diri, kepercayaan, dan keyakinan bahwa dunia ini adil. Dan di atas segalanya, aku membawa pulang sebuah kenangan akan pengkhianatan dan rasa malu yang akan menghantuiku untuk waktu yang sangat, sangat lama. Hari-hari setelah pembatalan pernikahan itu menyatu menjadi sebuah kabut yang pekat dan menyiksa. Waktu kehilangan maknanya. Pagi, siang, dan malam hanyalah fase-fase berbeda dari penderitaan yang sama. Aku kembali ke apartemen kecil yang seharusnya menjadi tempat tinggal sementara sebelum aku dan Rifki pindah ke rumah yang sudah kami beli bersama. Kini, apartemen itu berubah menjadi kuburan bagi segala harapan dan impian yang telah mati sebelum sempat hidup. Setiap sudutnya adalah pengingat yang menyakitkan. Buku-buku desain interior yang berserakan di meja tamu. Rifki selalu bilang ia bangga dengan karierku, sekarang terasa seperti ejekan. Foto kami di atas rak perapian, di mana kami tersenyum bahagia selama liburan di Bali, kuhadapkan ke dinding karena aku tidak tega melihatnya, tapi juga tidak sanggup memasukkannya ke dalam kotak. Ibu tinggal bersamaku selama seminggu pertama, mencoba merawat anak perempuannya yang hancur. Aku melihat wajahnya yang selalu tegar itu kini keriput oleh kekhawatiran dan kesedihan yang tak terucapkan. Risma, sayang, cobalah makan sedikit, bujuknya suatu pagi, membawa sepiring bubur ayam yang masih hangat ke kamarku. Aku masih terbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit yang kosong, mencoba memahami bagaimana hidupku bisa berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Aku tidak lapar, Bu, bisikku, memalingkan muka ke bantal. Aroma bubur itu biasanya menenangkan, tapi sekarang membuat perutku mual. Ibu tahu sakit hatimu, Nak. Tapi kamu tidak boleh membiarkan dirimu sakit. Tubuhmu perlu asupan. Suara ibu lembut tapi tegas. Untuk apa, Bu? Tanyaku, suaraku datar dan tanpa emosi. Aku tidak punya alasan untuk bangun dari tempat tidur ini. Segalanya sudah hancur. Ibu duduk di tepi tempat tidur. Tangannya yang hangat mengelus punggungku. Tidak, tidak hancur. Dia yang hancur, Risma. Karakternya yang hancur. Bukan dirimu. Kamu masih utuh. Kamu masih Risma yang kuat yang ibu kenal. Tapi kata-katanya terasa hampa. Aku tidak merasa kuat. Aku merasa rapuh seperti kaca yang retak, siap pecah berkeping-keping kapan saja. Kuburannya semakin dalam ketika aku membuka media sosial. Itu adalah sebuah kesalahan yang kulakukan karena kebodohan dan mungkin sedikit masokisme. Di feedku, kehidupan orang-orang tampak normal dan bahagia. Dan kemudian, aku melihatnya. Foto pertama dari Dini. Itu adalah gambar selfie Dini dan Rifki, dengan Ardi terselip di antara mereka. Mereka duduk di sebuah kafe yang aku kenal. Kafe yang pernah kubantu Rifki pilih untuk investasi. Dini menulis caption, "Syukur alhamdulillah. Keluarga kembali utuh. Yang terbaik untuk buah hati kita. Reuni keluarga untuk anak." Tubuhku gemetar. Keluarga utuh. Kata-kata yang sama yang digunakan Rifki untuk membenarkan pengkhianatannya. Aku menggulir layar, dan seperti disiksa oleh algoritma, foto-foto lainnya muncul. Foto mereka berjalan-jalan di mall, tangan mereka terkatup. Foto Rifki menggendong Ardi di pundaknya, dengan Dini berjalan di sampingnya, tersenyum puas. Setiap gambar seperti pisau yang mengoyak-ngoyak lukaku yang belum sembuh. Mereka tidak hanya bersama-sama, mereka memamerkannya. Mereka menjadikan penderitaanku sebagai panggung untuk pertunjukan kebahagiaan palsu mereka. Aku melemparkan ponselku ke seberang ruangan. Itu menghantam dinding dengan suara keras dan jatuh ke lantai. Ibu bergegas masuk ke kamar. "Risma, apa yang terjadi?" "Aku tidak tahan, Bu," teriakku, air mata mengalir deras.
Mereka pamer di mana-mana. Seolah-olah aku tidak pernah ada. Seolah-olah perasaanku tidak penting. Dia menghancurkanku. Dan sekarang dia berpura-pura menjadi istri yang sempurna. Ibu memelukku erat saat tubuhku terguncang oleh isak tangis. Biarkan mereka, nak. Biarkan mereka hidup dalam kebohongan mereka. Kebenaran akan datang pada waktunya. Kamu tidak perlu menyaksikannya. Tapi aku tidak bisa tidak menyaksikannya. Seperti kecanduan yang buruk, setiap hari aku mengambil ponselku yang layarnya retak dan membuka media sosial Dini. Aku menjadi penonton setia dari drama kebahagiaan mereka. Aku melihat komentar-komentar dari keluarga besar Rifki yang dulu membelaku, kini memberi ucapan selamat dan doa untuk keluarga yang kembali harmonis. Pengkhianatan itu terasa lengkap. Aku merasa dikhianati oleh Rifki, oleh Dini, dan bahkan oleh orang-orang yang dulu bersimpati padaku. Aku berhenti merawat diri. Makan menjadi sebuah kewajiban yang sering kuabaikan. Mandi menjadi perjuangan. Studio desain interior kecil-kecilan yang kubangun dengan susah payah ku tutup sementara. Klien-klien yang sudah janji ku batalkan dengan alasan yang samar. Dunia luar menjadi terlalu menakutkan. Aku takut bertemu dengan orang yang mengenalku, takut melihat pandangan kasihan atau, yang lebih buruk, rasa ingin tahu yang tak tersembunyi di mata mereka. Suatu sore, Sari datang mengunjungi. Dia membawa makanan dari restoran favoritku dan menatapku dengan sedih. Riz, kamu harus berhenti melakukan ini pada dirimu sendiri. Apa yang harus kulakukan, Sar? Tanyaku, membungkus diri dengan selimut di sofa. Aku merasa seperti orang yang gagal. Aku dipermalukan di depan semua orang yang kukenal. Kamu bukan yang gagal. Mereka yang gagal. Rifki gagal menjadi pria yang bertanggung jawab. Dini gagal menjadi manusia yang bermoral. Kamu hanya gagal mengenali siapa dia sebenarnya lebih awal. Itu bukan dosa, itu pelajaran. Sari duduk di sampingku. Tapi jika kamu terus bersembunyi di sini, membiarkan mereka menghancurkan sisa-sisa hidupmu, maka kamu yang kalah. Dan Dini menang. Apakah kamu ingin dia menang? Perkataan Sari menyentuh sesuatu di dalam diriku. Sebuah percik kecil kemarahan yang mulai membara. Apakah aku ingin Dini menang? Apakah aku ingin dia terus tersenyum puas, sementara aku membusuk di dalam apartemen ini? Tidak. Tapi kemarahan itu masih terlalu lemah untuk mengangkatku dari jurang keputusasaan. Itu hanya cukup untuk membuatku menangis lagi. Kali ini dengan sedikit rasa malu karena telah membiarkan diriku sampai ke titik ini. Malam-malam adalah yang terburuk. Dalam kesunyian dan kegelapan, bayangan hari itu kembali menghantuiku. Aku memimpikan telepon itu, pengumuman itu, dan wajah Dini yang penuh kemenangan. Aku terbangun dengan jantung berdebar kencang dan baju tidur yang basah oleh keringat. Apartemen yang seharusnya menjadi rumahku berubah menjadi labirin kenangan menyakitkan dan ketakutan akan masa depan. Aku adalah hantu di kuburan harapanku sendiri. Berjalan di antara reruntuhan rencana dan impian, meratapi segala sesuatu yang bisa terjadi tetapi tidak akan pernah terwujud. Dan di tengah semua kegelapan itu, satu pertanyaan terus menggangguku. Apakah aku akan selamanya terperangkap di sini? Atau adakah cara untuk membangun kembali diriku dari puing-puing ini? Saat itu, aku belum tahu jawabannya. Aku hanya tahu bahwa rasa sakitnya begitu nyata, dan jalan menuju pemulihan terasa sangat panjang. Beberapa minggu telah berlalu sejak Sari mengunjungiku, namun kata-katanya masih bergema di kepalaku seperti lonceng yang tak henti berdentang. Aku perlahan-lahan mulai mencoba bangkit. Aku memaksakan diri untuk mandi setiap pagi, memasak makanan sederhana, dan bahkan membuka kembali laptopku untuk melihat proyek-proyek desain yang tertunda. Prosesnya seperti berjalan di atas kaki yang patah. Setiap langkah terasa menyiksa dan penuh keraguan. Suatu Sabtu sore yang tenang, aku sedang mencoba membereskan tumpukan majalah desain yang berserakan di lantai ruang tamu ketika bel pintu apartemenku berbunyi. Ku kejutkan. Hampir tidak ada yang mengunjungiku akhir-akhir ini selain ibu atau Sari, dan mereka biasanya memberi kabar duluan. Hatiku berdebar-debar, sebuah sisa trauma dari peristiwa yang masih terasa segar. Perlahan, aku mendekati pintu dan mengintip melalui lubang pengintip. Yang kulihat membuat napasku tersedak. Berdiri di balik pintu adalah Mbak Siti,
babysitter setengah baya yang dulu sering mengasuh Ardi di rumah Rifki. Dia terlihat gugup, memegang erat-erat tas kain di tangannya, matanya melirik ke kiri dan kanan koridor. Selama masa pacaran, aku sering bertemu Mbak Siti saat mengunjungi Rifki. Aku bahkan pernah membantunya ketika anak perempuannya sakit dengan memberinya sejumlah uang untuk biaya berobat. Hubungan kami baik. Dengan hati-hati, kubuka pintu. Mbak Siti. Wajahnya langsung memerah, campur aduk antara rasa bersalah dan ketakutan. Ibu Risma, maaf mengganggu. Bisa saya bicara sebentar? Silakan masuk, kataku, membuka pintu lebar-lebar. Pikiranku dipenuhi oleh 1000 pertanyaan. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah Rifki mengirimnya? Atau jangan-jangan ada sesuatu dengan Ardi? Dia masuk dengan langkah ragu-ragu dan duduk di ujung sofa yang kutunggui. Tangannya terus memutar-mutar ujung tasnya. Saya minta maaf sudah datang tiba-tiba seperti ini, Bu. Mulainya, suaranya bergetar. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi hati saya tidak tenang. Sudah berminggu-minggu saya memikirkannya. Memikirkan apa, Mbak? Tanyaku lembut, meski jantungku berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberatan. Tentang semua yang terjadi. Tentang fitnah Ibu Dini kepada Ibu Risma. Dadaiku terasa sesak. Apa yang Ibu maksud? Semuanya itu bukan kebetulan, Bu, ujarnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ibu Dini, dia yang merencanakan semuanya. Semua fitnah bahwa Ibu Risma jahat pada Ardi, itu dibuat-buat. Aku terduduk diam, tubuhku kaku. Lanjutkan, desakku, suaraku hampir seperti bisikan. Contohnya, kejadian waktu Ardi menangis karena Ibu Risma melarangnya makan permen. Jelas Mbak Siti. Saya ada di dapur. Saya dengar semuanya. Ibu Risma bilang dengan suara lembut, Ardi, nanti makan siangnya jadi tidak enak kalau makan permen dulu. Sini, kita minum jus saja dulu. Tapi setelah Ibu Risma pergi, Ibu Dini yang kebetulan sedang berkunjung, langsung menghampiri Ardi. Mbak Siti mengusap air matanya yang mulai menetes. Ibu Dini bilang ke Ardi, Dek, tadi Tante Risma marah ya? Suaranya keras sekali. Jangan nakal lagi, nanti dimarahi. Padahal Ibu Risma tidak marah sama sekali. Lalu, Ibu Dini menyuruh Ardi untuk pura-pura takut jika ditanya tentang Ibu Risma. Kepalaku terasa pusing. Aku teringat betapa Rifki sempat bertanya padaku, dengan nada khawatir, apakah aku benar-benar membentak Ardi waktu itu? Aku membantahnya, tapi ekspresi Ardi yang tiba-tiba menjauhiku setelah kejadian itu membuatku dan bahkan Rifki sedikit ragu. Yang paling parah. Lanjut Mbak Siti, suaranya pecah. Ibu Dini sering membujuk Ardi dengan hadiah mainan jika mau menuruti kata-katanya. Dia mengajari Ardi kalimat-kalimat seperti, aku takut sama Tante Risma, atau, Tante Risma bilang aku anak nakal. Ardi itu anak baik, Bu. Dia sebenarnya bingung dan sering menangis setelah Ibu Dini pergi. Dia bilang sama saya, Mbak Siti, aku tidak mau berbohong lagi. Aku tidak takut sama Tante Risma. Rasa mual yang hebat menyerangku. Bukan hanya karena kebencianku pada Dini yang semakin menjadi, tapi karena rasa sakit yang mendalam untuk Ardi. Seorang anak kecil, polos dan tak berdosa, telah dijadikan alat dan korban dalam permainan jahat ibunya sendiri. Aku membayangkan konflik batin yang dialami anak itu, dipaksa untuk berbohong oleh orang yang seharusnya melindunginya. Kenapa Mbak tidak mengatakan ini dulu pada Mas Rifki? Tanyaku, suaraku serak. Mbak Siti menunduk malu. Saya takut, Bu. Ibu Dini itu galak. Dan waktu itu, Mas Rifki juga terlihat percaya pada Ibu Dini. Saya cuma babysitter, Bu. Saya takut dipecat, takut disalahkan. Tapi setelah melihat Ibu Risma menderita seperti ini, dan mengetahui Ibu Risma adalah orang baik yang pernah menolong saya, hati saya tidak tahan. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah ponsel tua. Sebenarnya, saya punya bukti. Waktu kejadian permen itu, kebetulan saya sedang video call dengan anak saya yang di kampung. Saya tidak sengaja merekam sebagian kejadiannya.
Suara Ibu Risma yang lembut itu terdengar jelas. Begitu juga suara Ibu Dini yang membisiki Ardi setelahnya. Dia memutar video pendek itu. Aku melihat diriku yang sedang berbicara lembut pada Ardi. Lalu, setelah aku pergi, terdengar suara Dini yang berbisik. "Dek, tadi dia marah ya? Nanti kalau ayah tanya, bilang kamu takut, ya." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras antara jari jemariku. Ini bukan lagi tentang diriku atau rasa sakitku. Ini tentang seorang anak yang dirusak secara emosional oleh ibunya sendiri. Kebenaran ini terasa lebih pahit daripada rasa ditinggalkan Rifki. "Mbak Siti, terima kasih. Isaku, terima kasih sudah memberanikan diri datang ke sini. Saya minta maaf, Bu Risma. Maafkan saya tidak berani bicara lebih cepat." Mbak Siti juga ikut menangis. Setelah Mbak Siti pergi, dengan memberikanku salinan video itu, aku duduk sendiri di apartemen yang sunyi. Kemarahan yang selama ini terfokus pada pengkhianatan Rifki, kini bergeser pada kekejian Dini. Tapi yang lebih besar dari itu, adalah kesedihan yang mendalam untuk Ardi. Kebenaran pahit yang disampaikan oleh seorang anak melalui pengasuhnya itu memberiku dua hal. Pertama, sebuah pembenaran bahwa aku bukanlah monster yang diciptakan oleh Dini. Kedua, sebuah kesadaran yang lebih menyakitkan bahwa kemenangan Dini dibangun di atas penderitaan anaknya sendiri. Di tengah hancurnya hatiku, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Aku tidak boleh membiarkan diriku hancur berkeping-keping. Aku harus bangkit, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa kebaikan dan kebenaran tidak akan selamanya dikubur oleh kebohongan dan manipulasi. Untuk Ardi, dan terutama, untuk diriku sendiri. Kunjungan Mbak Siti bagaikan tamparan keras yang justru menyadarkanku dari mati rasa. Kebenaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku menyadari bahwa selama ini, aku bukan hanya berduka karena kehilangan Rifki, tetapi juga karena merasa tidak berdaya melawan narasi jahat yang diciptakan Dini. Kini, dengan bukti video itu di tanganku, rasa korban yang melumuriku perlahan-lahan terkelupas, digantikan oleh amarah yang membara dan tekad untuk merebut kembali kendali atas hidupku. Esok paginya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bangun dengan tujuan yang jelas. Aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi, memandangi wanita pucat dengan mata sayu yang terpantul. "Cukup," bisikku pada bayanganku sendiri. "Dia sudah mengambil calon suamimu. Jangan biarkan dia mengambil sisa hidupmu." Langkah pertama adalah memutus siklus isolasi. Aku mengambil ponselku yang layarnya masih retak, sebuah pengingat fisik dari kemarahan dan keputusasaanku, dan menelpon Sari. "Riz, kamu baik-baik saja?" Suara Sari terdengar khawatir. "Lebih dari baik, Sar. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu membantuku membereskan studio?" Diam sejenak di seberang sana. "Studio? Maksudmu, studio desainmu? Kamu mau buka lagi?" "Ya, hari ini juga," kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. "Risma, itu luar biasa." "Tentu saja. Aku segera ke sana." Sementara menunggu Sari, aku melakukan sesuatu yang selama ini kutakuti, menghadapi dunia luar. Aku pergi ke salon, memotong ujung-ujung rambut yang kusut dan kusam, menghilangkan semua tanda kesedihan. Aku tidak memilih perubahan drastis, hanya mengembalikan kesehatan pada rambutku. Lalu, aku membeli beberapa setelan kerja baru, warna-warna cerah seperti mustard dan coral, warna-warna yang selama ini kuhindari karena dianggap terlalu berani. Hari ini, aku ingin berani. Saat Sari tiba di apartemen, matanya terbelalak. "Risma, kamu terlihat seperti orang yang sudah muak meratapi nasib," sahutku dengan senyum kecil, pertama kalinya dalam lama. "Ya, kurang lebih." Dia tertawa sambil memelukku erat. "Apa yang terjadi?
Kemarin aku telepon kamu masih terdengar, begini-begini saja. Aku menarik napas. Mbak Siti datang. Aku menceritakan semua yang didengar dan dilihat Mbak Siti, termasuk video yang menjadi bukti nyata kebusukan Dini. Wajah Sari berubah dari terkejut menjadi marah, lalu lega. Jadi itu yang terjadi. Aku tahu kamu tidak mungkin seperti yang dituduhkan Dini. Tapi kenapa kamu tidak langsung konfrontasi Rifki dengan bukti ini? Biar dia tahu siapa sebenarnya wanita pilihannya itu. Aku menggeleng kepala. Sebuah kebijaksanaan baru terpancar dari dalam diriku. Tidak, Sar. Itu yang dulu ingin kulakukan. Tapi sekarang, tidak. Mengirim video ini ke Rifki akan membuatku terlihat seperti wanita yang pahit dan ingin memisahkan mereka. Aku tidak butuh pengakuan darinya lagi. Aku tidak butuh dia kembali. Kebenaran ini untukku. Untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak bersalah. Bagaimana Rifki menanggapi itu adalah urusannya. Aku sudah lelah hidup untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Sari memandangiku dengan kagum. Kamu benar-benar berubah, Risma. Atau mungkin, aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya, sebelum semua ini terjadi. Balasku. Kami menghabiskan sisa hari itu di studio kecilku yang berdebu. Membuka kembali tirai, menyapu lantai, membersihkan meja gambar, dan mengatur ulang sampel kain dan katalog cat. Setiap debu yang terangkat terasa seperti melepaskan beban dari pundakku. Saat melihat sketsa-sketsa desain lamaku, gairah yang lama tertidur mulai bangkit. Aku masih punya ini. Bakatku. Physical. Hal-hal yang tidak bisa diambil oleh Dini atau Rifki. Keesokan harinya, aku mulai menjangkau klien-klien lamaku. Aku mengirim email profesional, menjelaskan bahwa aku telah mengambil cuti pribadi dan sekarang siap kembali bekerja. Sebagian membalas dengan antusias, sebagian lagi mungkin telah mendengar kabar tentang pernikahanku yang gagal dan memilih untuk diam. Tapi satu tanggapan membuatku tersenyum. Sebuah proyek kecil untuk merenovasi kafe dari seorang klien lama yang percaya padaku. Proyek itu menjadi terapi bagiku. Aku tenggelam dalam dunia garis, bentuk, warna, dan tekstur. Setiap pilihan desain adalah pernyataan bahwa aku masih ada, bahwa aku masih bisa menciptakan keindahan. Aku bekerja lembur, terkadang sampai larut malam, tapi kali ini bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk membangun sesuatu. Suatu sore, saat aku sedang memilih material untuk kafe itu, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo, dengan Risma. Selamat sore, Bu Risma. Saya Andin, teman dari Ibu Sari. Dia merekomendasikan nama Ibu untuk desain interior apartemen baru saya. Saya dengar karya Ibu sangat bagus. Hatiku berdebar kencang. Sebuah rekomendasi langsung. Ini adalah tanda bahwa hidupku perlahan-lahan kembali pada porosnya. Pertemuan dengan Ibu Andin berjalan lancar. Dia adalah seorang wanita profesional yang sibuk dan jelas tidak tahu atau tidak peduli dengan drama pribadiku. Dia hanya peduli pada portofolioku dan idenya. Kami langsung klik, dan dia mempercayakan proyek apartemennya padaku. Ketika aku pulang ke apartemen yang kini terasa lebih seperti rumah daripada kuburan, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi memeriksa media sosial Dini. Aku tidak lagi terobsesi pada apa yang mereka lakukan. Kesibukanku yang baru, tujuan baruku, telah mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa sakit dan kemarahan. Di depan cermin, aku memandangi wanita yang sudah berbeda. Matanya masih menyimpan bekas luka, tapi tidak lagi sayu. Ada api di dalamnya. Api untuk hidup, untuk berkarya, untuk membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari segala fitnah dan pengkhianatan. Aku memang bangkit kembali. Bukan sebagai Risma yang polos dan percaya lagi, tetapi sebagai Risma yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang paling penting, yang sepenuhnya milik dirinya sendiri. Aku belajar pelajaran yang pahit,
bahwa satu-satunya orang yang bisa kupercaya sepenuhnya untuk tidak meninggalkanku adalah diriku sendiri. Dan itu adalah pelajaran yang paling berharga. Sementara aku perlahan-lahan membangun kembali kehidupanku, balas dendam terbaik ternyata memang hidup yang baik. Tanpa kusadari, karma mulai bekerja dengan caranya sendiri. Kabar tentang kehidupan Rifki dan Dini sampai juga kepadaku, bukan karena aku mencari-carinya, tetapi melalui riak-riak kecil yang tak terhindarkan dalam lingkaran sosial kami yang tumpang tindih. Suatu sore, aku bertemu dengan Mbak Siti secara tidak sengaja di sebuah pasar swalayan. Wajahnya terlihat lebih tua, penuh beban. "Mbak Siti, lama tidak berjumpa," sambutku. Aku memperhatikan matanya yang menghindar. "Ada kabar dari sana?" Dia menghela napas berat. "Sudah tidak, Bu. Saya mengundurkan diri sebulan yang lalu." "Kenapa? Apakah ada masalah?" tanyaku, meski dalam hati sudah bisa menebak. "Rumah itu sekarang seperti medan perang, Bu Risma," ujarnya dengan suara lirih, seolah takut didengar. Ibu Dini, sifat aslinya benar-benar keluar setelah mereka menikah. Rasanya semua yang Mas Rifki lakukan tidak pernah benar. Dia bercerita bahwa Dini menjadi sangat posesif. Rifki dilarang keras bertemu dengan teman-teman lamanya, terutama mereka yang pernah mendukung hubungan kami. Pernah, Mas Budi, teman kantor Mas Rifki, datang untuk sekadar mengembalikan dokumen. Ibu Dini langsung marah-marah di depan tamu, menuduh Mas Budi adalah utusan Ibu Risma. Mas Budi langsung pergi dengan muka merah padam. Mas Rifki cuma bisa diam. "Bu, terlihat sangat lelah." Aku menggeleng, membayangkan tekanan yang dialami Rifki. Tapi hatiku sudah terlalu keras untuk merasa kasihan. "Yang paling parah," lanjut Mbak Siti, "adalah soal Ardi. Ibu Dini selalu menggunakan Ardi sebagai senjata. Jika Mas Rifki pulang terlambat, dia akan bilang, ayahnya tidak sayang lagi sama Ardi. Jika Mas Rifki ingin pergi sendiri, dia akan menyuruh Ardi untuk merengek ikut. Rumah itu tidak pernah tenang, Bu." Teriakan dan tangisan hampir setiap hari. Kisah Mbak Siti terbukti benar dari sumber lain. Tak lama setelah itu, aku mendapat telepon dari tanteku yang kebetulan tinggal di kompleks yang sama dengan orang tua Rifki. "Risma, kamu tidak akan percaya," kata Tante Mira. Suaranya berbisik seperti akan membocorkan rahasia negara. "Tadi pagi, Dini marah-marah di rumah mertuanya. Katanya, Rifki lebih memprioritaskan pekerjaan daripada keluarga. Dia sampai melempar gelas di depan orang tuanya sendiri. Ibunya Rifki sampai menangis. Aku mencoba bersikap netral. Itu urusan rumah tangga mereka, Tante. Tapi, darling, setelah semua yang dia lakukan padamu, dia berani bersikap seperti itu? Dia yang merebut Rifki, tapi tidak bisa menjaganya dengan baik." Suara Tante Mira penuh dengan rasa tidak percaya. Perlahan-lahan, gambaran tentang kebahagiaan yang dipamerkan Dini di media sosial mulai retak. Foto-foto mereka yang tersenyum berubah menjadi ilusi yang rapuh. Aku mendengar dari berbagai sumber bahwa proyek kafe yang dulu kubantu desain, dan kini sepenuhnya dikelola Rifki, mulai mengalami masalah. Dini, yang merasa memiliki hak karena statusnya sebagai istri, ikut campur dalam pengelolaan. Dia memaksa memecat manajer yang kompeten dan menggantinya dengan sepupunya yang tidak berpengalaman, menyebabkan keluhan dari pelanggan dan pembukuan yang berantakan. Suatu hari, secara tidak sengaja, aku melihat profil media sosial Dini. Foto-foto terbarunya masih penuh senyum, tetapi ada yang berbeda. Di kolom komentar, ada beberapa akun, sepertinya kenalan lama, yang memberikan komentar pedas. "Semangat terus, Din. Jangan lupa, rezeki yang diperoleh dengan cara tidak baik, akan hilang dengan cara tidak baik pula." Komentar lain, keluarga yang dibangun di atas penderitaan orang lain, tidak akan pernah diberkahi. Dini membalas dengan kemarahan, "Jangan iri lihat kebahagiaan orang. Urus saja hidupmu sendiri." Aku mematikan telepon. Aku tidak merasa senang. Justru,
yang kurasakan adalah kesedihan. Kesedihan karena melihat bagaimana sebuah hubungan yang dibangun di atas manipulasi dan dusta pada akhirnya akan menggerogoti fondasinya sendiri. Rifki, yang dulu kukagumi karena ketenangan dan kebijaksanaannya, kini terjebak dalam kehidupan yang jelas-jelas membuatnya menderita. Dia memilih keluarga utuh untuk Ardi, tetapi justru menciptakan lingkungan rumah yang beracun bagi anak itu. Aku ingat kata-kata terakhir Rifki padaku, "Aku tidak pantas mendapatimu." Sekarang, aku mulai memahami betapa benar kata-katanya itu. Bukan karena dia jahat, tetapi karena kelemahannya. Kelemahan untuk teguh pada pilihannya, kelemahan untuk membedakan antara tanggung jawab dan manipulasi, dan kelemahan untuk mengatakan tidak pada seorang wanita yang jelas-jelas merusak hidupnya. Rumah tangga mereka adalah rumah kaca yang rapuh. Dari luar terlihat indah dan utuh, tetapi di dalamnya penuh dengan retakan dan tekanan yang siap meledak kapan saja. Dan aku, yang dulu hampir terjebak di dalamnya, kini justru berdiri di luar, bebas, menyaksikan kehancuran itu dari kejauhan. Bukan dengan senyum kemenangan, tetapi dengan pengertian yang pahit, bahwa terkadang, tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan adalah sebuah keberuntungan yang terselubung. Aku gagal menikah, tetapi aku berhasil menyelamatkan diriku dari kehidupan yang akan perlahan-lahan menghancurkanku. Hidupku terus berjalan maju. Studio desainku semakin dikenal, dan proyek yang kuterima semakin beragam. Sebuah kepuasan baru kurasakan, sebuah kebanggaan yang murni berasal dari usahaku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang meeting dengan seorang klien di sebuah kafe ternama, nasib seolah ingin mengingatkanku pada bab lama dalam hidupku. Desainnya sangat detail. "Bu Risma, saya suka konsep minimalis tapi tetap hangat ini," puji Bapak Handoko, klienku yang akan membuka kantor baru. "Terima kasih, Pak. Saya akan sesuaikan lagi dengan..." Ucapanku terhenti ketika mataku tanpa sengaja menangkap sebuah logo familiar di kop surat yang dibawa oleh manajer kafe. Itu adalah logo kafe Harmoni, proyek yang dulu kubantu Rifki desain sejak awal. "Ada apa, Bu Risma?" tanya Bapak Handoko. "Maaf, Pak. Sebentar," kataku sambil berusaha tenang. Setelah meeting selesai, dengan hati yang berdebar, aku menghampiri sang manajer. "Permisi, saya lihat kafe ini menggunakan desain interior yang sangat bagus. Boleh tahu siapa desainernya?" Wajah manajer itu, seorang pria muda bernama Rendra, langsung berseri. "Oh, ini sebenarnya ide awal dari pemiliknya, Mas Rifki. Tapi untuk eksekusi detailnya, dulu dibantu oleh..." Dia terlihat ragu. "Oleh mantan tunangannya, ya?" ucapku dengan senyum kecil, membuatnya terkejut. "Saya Risma. Saya yang mendesain tempat ini." Rendra langsung salah tingkah. "Oh, Bu Risma. Saya tidak menyangka. Maaf, Bu." "Ya, benar. Desainnya sangat inspiratif. Banyak pelanggan yang memuji." "Terima kasih. Kabar Mas Rifki baik-baik saja?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Rendra menghela napas. "Sebenarnya, tidak terlalu, Bu. Sejak Ibu Dini ikut campur, banyak yang berubah." Dia kemudian bercerita dengan jujur. Awalnya, kafe ini sangat sukses. Namun, setelah pernikahan mereka, Dini mulai menekan Rifki untuk mengubah struktur kepemilikan. Ibu Dini bilang, sebagai istri, dia harus memiliki hak yang sama. Akhirnya, kepemilikan dialihkan atas nama mereka berdua. Lalu, masalah mulai muncul. Dini, tanpa latar belakang bisnis F&B, memaksakan keinginannya. Dia memecat koki berpengalaman karena dianggap terlalu mahal dan menggantinya dengan keponakannya. Menu andalan yang sudah populer diubah seenaknya. Bahkan, dia sering datang ke kafe dan membuat keributan di depan pelanggan jika ada hal kecil yang tidak beres. Yang paling parah, keluh Rendra dengan suara rendah. Ibu Dini sering mengambil uang dari kas untuk keperluan pribadinya. Katanya sebagai tunjangan istri. Pembukuan jadi berantakan.
Pemasukan menurun drastis karena pelanggan lama banyak yang kapok, tapi pengeluaran malah membengkak. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan melihat bahwa karma memang bekerja. Di sisi lain, ada rasa sedih melihat sebuah bisnis yang dulu kubantu bangun dengan susah payah, dihancurkan oleh keserakahan dan ketidakdewasaan. Bagaimana dengan Mas Rifki? Tanyaku. Rendra menggeleng. Mas Rifki seperti kehilangan semangat. Bu, dia jarang datang. Kalaupun datang, terlihat lelah. Sepertinya dia sudah menyerah dan membiarkan Ibu Dini mengatur semuanya. Padahal dulu, dia sangat bersemangat membangun tempat ini. Beberapa minggu kemudian, kabar itu akhirnya sampai juga ke telingaku melalui Tante Mira. Kafe Rifki bangkrut, Risma. Katanya, Dini mengambil modal untuk investasi bodong tanpa sepengetahuan Rifki. Sekarang, mereka punya hutang yang banyak dan terpaksa harus menjual kafe itu. Aku tidak terkejut. Itu adalah akhir yang bisa diprediksi. Rifki, dalam upayanya untuk bertanggung jawab pada keluarga, justru kehilangan segalanya. Bisnis yang dibanggakannya, kedamaian dalam rumah tangganya, dan yang paling ironis, mungkin juga rasa hormat dari anak yang ingin dilindunginya. Aku berdiri di depan kaca studioku, memandangi kota di bawah. Bisnis yang dulu kutanam dengan ide dan kerja keras, akhirnya dipanen oleh Dini dengan cara yang merusak. Tapi, aku tidak merasa kehilangan. Justru, aku merasa telah terlepas dari sebuah bencana yang lebih besar. Aku belajar bahwa dalam hidup, yang lebih penting daripada apa yang kita tanam, adalah di lahan siapa kita menanam, dan dengan siapa kita berbagi hasil panen. Rifki memilih untuk berbagi dengan Dini, dan hasilnya adalah kehancuran. Aku memilih untuk menanam di lahan sendiri, dan meski awalnya gersang, kini mulai menunjukkan tunas-tunas harapan yang menjanjikan. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa memilukan yang mengubah hidupku. Studio desainku tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat. Nama, Risma Interior, mulai dikenal di kalangan tertentu, dan aku menemukan kepuasan mendalam dalam setiap proyek yang kukerjakan. Hubungan dengan Bima, sang arsitek, juga mulai berkembang dengan indah, dibangun di atas fondasi saling menghargai dan pemahaman yang dalam. Namun, masa lalu terkadang datang mengetuk dengan cara yang paling tak terduga. Suatu sore yang hujan, aku sedang menyelesaikan presentasi untuk klien ketika telepon kantorku berdering. Risma Interior, ada yang bisa saya bantu? Bu Risma. Suara di seberang sana terdengar muda, gugup, dan sangat familiar, membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Ini saya. Dengan siapa ini? Ini Ardi, Bu. Ardi. Anak itu. Sekarang pasti sudah berusia sekitar 10 tahun. Suaranya lebih dalam, tapi masih ada sisa keluguan masa kecilnya. Pikiranku langsung melayang pada kenangan terakhirku tentangnya. Seorang anak kecil yang dipaksa menjadi pion dalam permainan ibunya. Ardi? Ada apa, Nak? Tanyaku, berusaha menenangkan suara yang tiba-tiba serak. Bu, saya minta maaf. Suaranya teredam, seperti sedang menahan tangis. Saya minta maaf untuk semua kebohongan dulu. Untuk semua yang ibu alami. Dudukku terasa goyah. Ardi, kamu tidak perlu minta maaf. Itu bukan salahmu. Tapi saya ikut melakukannya, Bu. Serunya, dan sekarang tangisnya tidak terbendung lagi. Ibu saya, dia menyuruh saya berbohong. Dia bilang jika saya bilang Tante Risma jahat, dia dan ayah akan rujuk. Waktu itu, saya cuma ingin ayah dan ibu saya bersama lagi. Tapi ternyata semuanya jadi berantakan. Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi yang menerpa. Ardi, dengarkan ibu. Kamu waktu itu masih kecil. Kamu hanya melakukan apa yang menurutmu benar untuk membuat orang tuamu bahagia. Itu adalah hal yang wajar. Yang salah adalah orang dewasa yang memanfaatkan perasaanmu. Dia terisak-isak. Tapi sekarang semuanya malah lebih parah. Bu, ayah dan ibu saya selalu bertengkar. Rumah seperti neraka.
Mereka bertengkar tentang uang, tentang kafe yang bangkrut, tentang segala hal. Dan mereka selalu menggunakan nama saya. Ini untuk Ardi. Kamu tidak memikirkan masa depan Ardi. Setiap mendengar nama saya disebut, saya tahu mereka akan mulai berteriak. Perih. Sungguh perih mendengarnya. Seorang anak yang seharusnya dilindungi, justru menjadi korban utama dari ego orang tuanya. Kemarin saya dapat nilai jelek di matematika. Lanjut Ardi, suaranya bergetar. Guru saya menghubungi ayah. Ibu saya marah besar. Dia bilang, lihat, Rifki, karena kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, anakmu terbengkalai. Ini salahmu. Lalu ayah membalas, salahku? Kamu yang setiap hari menghabiskan uang untuk belanja tas dan sepatu, tidak pernah memperhatikan pelajaran Ardi. Mereka bertengkar sampai larut malam. Saya masuk kamar dan menangis. Saya benci semua ini, Bu. Saya benci menjadi alasan mereka saling menyakiti. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Ardi, sayang, dengarkan ibu. Kamu bukan alasannya. Kamu tidak pernah menjadi alasannya. Masalah mereka adalah masalah mereka sendiri. Sebagai orang dewasa, kamu tidak boleh memikul beban itu. Tapi saya lelah, Bu Risma. Saya ingin lari dari rumah. Saya ingin tinggal dengan nenek saja. Ardi, jangan, kataku tegas, tapi penuh kasih. Lari bukanlah jawaban. Kamu harus berbicara pada ayahmu. Katakan padanya apa yang kamu rasakan. Katakan bahwa kamu lelah mendengar pertengkaran mereka. Ayahmu sayang padamu. Dia pasti akan mendengarkan. Tapi dia selalu sibuk dan lelah, Bu. Cobalah, Ardi. Percayalah pada ibu. Dan ingat, kamu selalu bisa menelepon ibu jika kamu butuh tempat untuk berbicara. Ibu di sini untukmu. Setelah percakapan itu, aku duduk lama di kursiku. Hujan yang mengguyur jendela seakan mencerminkan kesedihan di hatiku. Betapa ironisnya. Rifki membatalkan pernikahan kami dengan alasan yang terbaik untuk Ardi. Tapi pada kenyataannya, pilihannya justru telah menciptakan lingkungan yang beracun dan menyakitkan bagi anak yang sangat ingin dilindunginya. Aku teringat kata-kata Mbak Siti dulu, bahwa Ardi sering menangis karena merasa bersalah telah berbohong. Sekarang, setelah bertahun-tahun, luka itu tidak hanya belum sembuh, tetapi semakin dalam. Dia tidak hanya menjadi korban manipulasi ibunya, tetapi juga korban dari kegagalan ayahnya untuk menciptakan rumah yang benar-benar damai. Beberapa hari kemudian, Rifki meneleponku. Suaranya terdengar sangat lelah dan tua. Risma, Ardi bilang dia sudah bicara padamu. Iya, Rifki. Dia bilang hal yang sama padaku kemarin malam. Suara Rifki pecah. Dia bilang dia benci rumahnya. Dia bilang dia ingin pergi. Aku tidak menyadari bahwa dia terluka sejauh ini. Sekarang, di ujung telepon, aku bisa mendengar penyesalan yang dalam. Tapi sudah terlambat. Kerusakan telah terjadi. Rifki, dulu kamu memilih untuk Ardi. Tapi apa yang benar-benar terbaik untuknya? Sebuah rumah yang lengkap tapi penuh teriakan. Atau sebuah rumah yang mungkin tidak lengkap tapi dipenuhi cinta dan ketenangan? Kamu yang memutuskan. Tapi sekarang, yang terpenting adalah mendengarkan Ardi. Bukan tentang apa yang kamu pikir terbaik untuknya, tapi apa yang benar-benar dia butuhkan. Dia diam untuk waktu yang lama. Aku tahu. Aku telah membuat kekacauan yang besar. Ya, Riz, aku kehilangan kamu. Dan sekarang aku juga kehilangan kebahagiaan anakku. Aku menghela napas. Tidak ada gunanya menyalahkannya lagi. Fokuslah untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki sekarang. Rifki, untuk Ardi. Mengakhiri telepon itu, aku merasa sedih yang mendalam. Bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk seorang anak yang tidak bersalah yang terjebak dalam drama orang dewasa. Ardi adalah pengingat yang paling nyata bahwa karma bukanlah balas dendam yang dramatis, tetapi konsekuensi alami dari pilihan-pilihan keliru. Dan terkadang, orang yang paling tidak bersalahlah yang harus menanggung beban terberatnya. Waktu terus bergulir, membawaku lebih jauh dari bayang-bayang masa lalu.
Hubungan dengan Bima semakin serius, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku membiarkan diriku membayangkan masa depan dengan seorang pria tanpa rasa takut. Karierku juga mencapai titik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah proyek besar menghampiriku. Diminta menjadi pembicara dalam sebuah seminar desain interior bertajuk Membangun Identitas Melalui Ruang. Acara ini penting, menghadirkan para profesional terkemuka di industri properti. Hari H seminar tiba. Aku berdiri di balik panggung, mengenakan setelan jas wanita warna navy yang membuatku merasa percaya diri, memeriksa catatan presentasiku untuk terakhir kali. Jantungku berdebar. Tapi kali ini debaran itu penuh dengan antisipasi, bukan kecemasan. Gugup. Bima mendekat, merapikan dasiku dengan lembut. Matanya yang hangat memberiku ketenangan. Sedikit, tapi lebih ke excited, jawabku sambil tersenyum. Ini mimpi yang bahkan tidak berani aku impikan dulu. Kamu akan hebat. Mereka beruntung memiliki kamu di sini. Saat namaku dipanggil, aku melangkah ke panggung dengan keyakinan penuh. Lampu sorot menyinariku, dan aku bisa melihat ratusan pasang mata menatapku dengan penuh perhatian. Selama 40 menit berikutnya, aku berbicara tentang filosofi desainku, tentang bagaimana sebuah ruang bukan hanya tentang estetika, tetapi tentang mencerminkan jiwa penghuninya. Aku berbagi kisah tentang perjalananku, tentang bagaimana aku menemukan suaraku kembali melalui karya-karyaku. Aku tidak menyebutkan nama Rifki atau Dini, tetapi siapapun yang mengenal masa laluku mungkin akan memahami makna di balik kata-kataku tentang ketahanan dan menemukan kembali identitas. Sesi tanya-jawab berjalan lancar. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan percaya diri. Saat acara berakhir, beberapa peserta mendatangiku untuk berdiskusi lebih lanjut atau meminta kartu nama. Aku tenggelam dalam kepuasan profesional yang murni ketika, dari sudut mataku, aku melihat seorang pria berdiri agak jauh, seolah menunggu kerumunan menyusut. Saat terakhir orang menghilang, pria itu mendekat. Dan ketika wajahnya menjadi jelas, napasku tersangkut. Rifki. Dia terlihat sangat berbeda. Bukan lagi pria tampan dan percaya diri yang kukenal dulu. Posturnya sedikit membungkuk, seakan menanggung beban yang berat. Ada lebih banyak uban di rambutnya yang awalnya hitam pekat. Matanya, yang dulu selalu bersinar dengan ketenangan, kini terlihat lesu dan dikelilingi oleh lingkaran hitam. Dia mengenakan jas yang agak lusuh, kontras dengan kerumunan profesional yang berpakaian rapi di sekitarnya. Risma, ucapnya, suaranya serak dan tidak pasti. Presentasimu sangat menginspirasi. Segalanya berhenti. Suara riuh rendah orang-orang yang meninggalkan aula, suara Bima yang sedang berbicara dengan panitia di belakangku, semuanya seperti teredam. Yang tersisa adalah aku dan hantu dari masa laluku. Rifki, balasku, berusaha keras agar suaraku terdengar netral. Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini. Dengar kamu jadi pembicara, jadi aku penasaran. Dia tersenyum kecut, sebuah ekspresi yang tidak pas di wajahnya yang letih. Bagaimana kabarmu? Aku memandanginya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai. Tapi yang kutemukan hanyalah seorang lelaki yang hancur. Aku baik-baik saja, Rifki. Sangat baik, sebenarnya. Matanya memelotoki dari ujung rambut hingga ujung kakiku, seolah membandingkan dengan ingatannya yang terakhir. Kamu terlihat sangat berbeda. Bahagia. Percaya diri. Aku memang bahagia, kataku, dan itu adalah kebenaran yang tulus. Diam yang canggung menggantung di antara kami. Rifki bermain dengan ujung dasinya, sebuah kebiasaan gugup yang tidak pernah dimilikinya dulu. Aku dengar studionmu sangat sukses. Dan kamu dengan seseorang. Dia melirik ke arah Bima, yang sedang mengawasi dari kejauhan dengan tatapan bertanya. Iya, itu Bima. Dia terlihat seperti pria yang baik. Dia memang baik. Jawabanku singkat, tidak meninggalkan ruang untuk basa-basi lebih lanjut. Rifki menghela napas panjang, dan dalam helaan itu, terkandung seluruh penyesalan yang selama ini kubayangkan. Risma, aku. Dia tampak berjuang untuk mengucapkan kata-katanya. Aku senang melihatmu seperti ini. Benar-benar senang.
Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatiku tersentuh. Bukan karena cinta lama, tetapi karena rasa kemanusiaan. Dia tampak begitu hancur, begitu tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Bagaimana denganmu, Rifki? Dan Ardi? Tanyaku, lebih karena rasa ingin tahu tentang Ardi daripada tentang dirinya. Wajahnya semakin suram. Ardi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah neneknya sekarang. Dia tidak banyak bicara padaku lagi. Dia mengangkat bahu, sebuah gerakan putus asa. Sedangkan aku, kamu bisa lihat sendiri. Aku terjebak dalam kekacauan yang aku ciptakan sendiri. Aku ingin mengatakan sesuatu, bahwa waktu masih bisa memperbaiki, bahwa Ardi masih membutuhkan ayahnya, tapi kata-kata itu terasa hampa. Dia tahu semua itu. Dia hidup dengan konsekuensinya setiap hari. Rifki, aku harus pergi. Bima sedang menungguku, kataku, memutus momen yang semakin tidak nyaman. Dia mengangguk, tatapannya jatuh ke lantai. Iya, tentu. Selamat ya, Risma. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Terima kasih, Rifki. Semoga kamu menemukan kedamaian. Itu adalah harapan yang tulus, meski aku tahu itu akan sangat sulit baginya. Aku berbalik dan berjalan menuju Bima, yang dengan setia menungguku. Saat aku menggenggam tangannya, rasa hangat mengalir menggantikan dinginnya pertemuan tak terduga itu. Aku menoleh sekali lagi. Rifki masih berdiri di sana, seorang pria yang menyendiri di tengah keramaian, menyaksikan mantan tunangannya pergi dengan kehidupan baru yang tidak akan pernah menjadi miliknya. Bima memandangku. Oke, tanyanya lembut. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Oke, lebih dari oke. Aku tersenyum padanya, sebuah senyum yang tulus dan bebas dari beban. Pertemuan itu mengingatkanku pada satu hal. Aku tidak hanya telah move on. Aku telah melampaui masa laluku. Dan untuk itu, aku bersyukur. Setelah pertemuan singkat yang mengusik di seminar, aku berusaha melupakannya. Namun, beberapa hari kemudian, pada suatu sore yang tenang di studio, sekretariku memberitahuku melalui interkom. Bu Risma, ada tamu untuk Anda. Seorang bapak, Rifki. Dia bilang janjian sudah dibuat, tapi saya tidak melihatnya di buku janji. Jantungku berdebar kencang. Rifki? Di studioku? Setelah pertemuan di seminar, ini terasa seperti sebuah pelanggaran batas. Aku hampir ingin menyuruh sekretariku untuk mengusirnya, tapi rasa ingin tahu dan mungkin sedikit belas kasihan mengalahkan keinginan itu. Tolong antar dia ke ruang meeting kecil, Maya, dan siapkan di sana, bukan di kantorku. Aku ingin pertemuan ini tetap profesional, terbatas, dan terkendali. Saat aku masuk ke ruang meeting, Rifki sudah duduk di sana. Dia terlihat bahkan lebih buruk daripada beberapa hari lalu di seminar. Jasnya terlihat kusut, dan ada kegelisahan yang jelas dalam caranya duduk. Dia sedang memandangi salah satu penghargaan yang terpajang di rak, sebuah piagam, desainer interior terinovatif, yang baru saja kuterima. Dapatkah aku membantumu, Rifki? Tanyaku, mengambil tempat duduk di seberangnya, menjaga jarak dengan sengaja. Dia menoleh, dan matanya yang lelah menyiratkan rasa sakit yang dalam. Aku tidak punya alasan yang bagus untuk berada di sini, Risma. Aku hanya tidak tahu harus pergi kemana lagi. Suaranya pecah. Setelah melihatmu di seminar, begitu percaya diri, begitu utuh. Aku tidak bisa berhenti memikirkan betapa berbedanya hidup kita sekarang. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, Rifki. Tapi jalan hidupku adalah jalan buntu, Risma, serunya, dan untuk pertama kalinya, emosi yang terpendam meledak. Aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku, dan aku melakukannya dengan mata terbuka. Aku tahu Dini memanipulasiku. Aku tahu dia menggunakan Ardi. Tapi saat itu, di kepalaku yang bodoh, itu seolah terdengar seperti solusi yang mudah, kembali ke apa yang sudah aku kenal, demi kebaikan anakku. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruangan yang kecil itu. Tapi itu neraka, Risma. Sejak hari pertama kami rujuk, itu adalah neraka. Dia tidak pernah berubah. Dia bahkan menjadi lebih buruk. Dia menghabisi tabunganku,
menghancurkan bisnis yang dulu kamu bantu bangun. Dia mengasingkanku dari teman-teman dan keluargaku. Dan yang paling menyiksa, dia berhenti, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Adalah aku harus hidup setiap hari dengan penyesalan bahwa aku meninggalkanmu. Bahwa aku menyakitimu dengan cara yang begitu kejam. Aku duduk diam, mendengarkan. Tidak ada lagi kemarahan di dalam diriku. Hanya sebuah pengamatan yang sedih terhadap seorang pria yang sedang menenggelamkan dirinya sendiri dalam lautan penyesalan. Setiap kali dia berteriak, setiap kali dia merendahkanku, yang ada di pikiranku adalah kamu. Betapa tenangnya kamu. Betapa kamu selalu mendukungku. Betapa kamu mencintaiku untuk siapa diriku, bukan untuk apa yang bisa kuberikan. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi dia tidak berusaha menghapusnya. Aku bodoh, Risma. Aku sangat bodoh. Aku memilih drama yang aku kenal daripada kebahagiaan sejati yang kamu tawarkan. Aku trading berlian dengan batu kali. Dia kembali duduk, kepalanya tertunduk rendah. Aku minta maaf. Aku tahu permintaan maaf ini tidak ada artinya. Tidak akan pernah cukup. Tapi aku harus mengatakannya. Melihatmu sekarang sukses, bahagia, dengan pria yang jelas-jelas mencintaimu, itu seperti diingatkan setiap detik betapa aku telah mengacaukan segalanya. Ruang itu dipenuhi oleh keheningan yang berat. Aku menarik napas dalam-dalam. Rifki, kataku dengan suara lembut tapi tegas. Aku menerima permintaan maafmu. Dia menatapku, terkejut, seolah mengharapkan kemarahan atau penolakan. Tapi, lanjutku, permintaan maafmu tidak mengubah apapun. Itu tidak akan mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Itu tidak akan menyembuhkan luka dalam satu malam. Aku menerimanya bukan untukmu, tapi untukku. Agar aku bisa benar-benar menutup bab itu tanpa membawa beban kebencian. Aku berdiri, menandakan bahwa pertemuan ini sudah berakhir. Hidupmu sekarang adalah konsekuensi dari pilihanmu. Bukan kutukan, tapi konsekuensi. Dan hidupku sekarang adalah hasil dari pilihanku untuk bangkit. Kamu mengatakan kamu trading berlian dengan batu kali. Mungkin iya. Tapi kamu lupa satu hal. Kamu yang memilih untuk melepaskan berlian itu. Sekarang, aku sudah menjadi milik seseorang yang tahu bagaimana menghargainya. Aku berjalan menuju pintu. Aku berharap kamu menemukan kedamaian, Rifki. Tapi jangan mencari kedamaian itu dengan datang kepadaku. Kamu tidak akan menemukannya di sini. Kamu harus mencarinya di dalam dirimu sendiri, dan dalam memperbaiki hubunganmu dengan Ardi. Dialah satu-satunya yang penting sekarang. Dia hanya bisa mengangguk, tidak mampu berkata-kata lagi. Wajahnya penuh dengan kesedihan yang tak terbantahkan. Saat aku menutup pintu ruang meeting, aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan penutupan. Pengakuan dan penyesalannya adalah bab terakhir dari buku lama yang sudah lama ingin kutuangkan. Sekarang, akhirnya, aku bisa meletakkan buku itu di rak, dan tidak pernah membacanya lagi. Bima menungguku di kantor dengan 2 cangkir kopi. Senyumnya yang hangat adalah pengingat yang sempurna bahwa masa depanku cerah, dan masa lalu, dengan semua rasa sakit dan penyesalannya, akhirnya tetap berada di tempatnya, di belakangku. Kehidupan berjalan dengan ritme yang indah dan dapat diprediksi. Hubungan dengan Bima semakin dalam, dan kami mulai membicarakan masa depan bersama dengan hati yang ringan, tanpa bayang-bayang trauma masa lalu. Studio desainku mendapat pengakuan nasional setelah sebuah proyek restorasi bangunan tua yang kukerjakan ditampilkan di majalah ternama. Dalam semua keberhasilan ini, aku dengan sengaja menjauhkan diri dari kabar tentang Rifki dan Dini. Pengakuan Rifki yang penuh penyesalan telah menjadi titik penutup bagiku. Namun, terkadang masa lalu itu menyodorkan ceritanya sendiri melalui saluran yang tak terduga. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati kopi dan merencanakan jadwal mingguanku, telepon dari Tante Mira kembali mengusik ketenanganku. Risma, kamu dengar kabarnya? Suara Tante Mira berbisik, seolah-olah membocorkan rahasia negara yang sangat penting. Apalagi, Tante? Tanyaku sambil menghela napas, siap mendengar drama terbaru. Tentang Dini. Dia ditipu habis-habisan. Aku mengerutkan kening. Ditipu? Ditipu bagaimana? Katanya,
Dia kenal dengan seorang wanita di komunitasnya yang mengajaknya investasi, bisnis kosmetik impor atau semacamnya. Janjinya bagi hasil besar dalam waktu singkat. Dengar-dengar, Dini menjual perhiasannya dan ini yang parah. Dia mengambil uang dari perusahaan Rifki tanpa sepengetahuan suaminya. Meskipun telah berusaha bersikap acuh, cerita itu tetap membuatku terkejut. Dia berani sekali. Rifki tidak tahu sama sekali. Katanya tidak. Rifki baru tahu setelah semuanya terjadi. Perusahaan yang sudah sempat bangkit sedikit setelah kafenya dijual, sekarang kembali terpuruk. Hutang menumpuk. Konon, uang yang diambil Dini jumlahnya tidak sedikit. Mereka bertengkar sangat hebat, sampai-sampai tetangga memanggil polisi karena khawatir terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Aku mencoba mencerna informasi itu. Dini, dengan keserakahannya, akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri, dan sekali lagi, Rifki, ke dalam lubang yang lebih dalam. Yang lebih ironis, lanjut Tante Mira dengan nada yang hampir bersemangat, katanya wanita yang menipu Dini itu menggunakan taktik yang mirip dengan yang dulu dilakukan Dini sendiri. Dia mendekati Dini dengan pujian, menunjukkan kekayaan dan kemewahan, dan membangun kepercayaan dengan perlahan. Persis seperti yang Dini lakukan pada Rifki dulu. Karma memang bekerja dengan caranya yang begitu puitis dan adil. Beberapa hari kemudian, sumber lain, seorang kenalan yang kebetulan satu klub fitness dengan Dini, memberikan detail yang lebih lengkap. Dia seperti orang gila. Risma, ceritanya. Dia terus-menerus memposting di media sosialnya tentang betapa jahatnya penipu itu, betapa dia adalah korban. Tapi yang dia lupakan, banyak dari kami yang tahu bahwa uang itu bukan semata-mata uangnya. Dia menghabiskan uang perusahaan suaminya. Dia tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri. Yang ada, dia malah menyalahkan Rifki karena tidak memberi perhatian padanya, sehingga dia mudah tertipu oleh bujukan orang lain. Gambaran itu jelas. Dini, yang selalu memposisikan diri sebagai korban, sekali lagi terjebak dalam narasi yang diciptakannya sendiri. Dia tidak pernah belajar bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tak lama setelah itu, aku melihat sendiri bukti kehancuran itu. Aku dan Bima sedang makan malam di sebuah restoran yang cukup eksklusif ketika kami melihat Dini. Dia tidak bersama Rifki, tetapi dengan sekelompok wanita yang terlihat seperti teman-teman barunya. Yang mencolok adalah penampilannya. Meski masih berusaha tampil mewah dengan tas dan perhiasan branded, ada aura keputusasaan di balik riasan tebalnya. Senyumannya terpaksa, matanya gelisah. Dia terus-menerus memeriksa ponselnya, dan dari ekspresinya yang berubah-ubah, sepertinya dia sedang menunggu kabar penting, mungkin kabar tentang uangnya yang hilang. Bima, yang menyadari arah pandanganku, meletakkan tangannya di atas tanganku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, mengalihkan pandanganku kembali padanya. Baik, hanya saja, menyaksikan karma sedang bekerja. Aku tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan. Yang kurasakan hanyalah sebuah pengakuan akan hukum sebab akibat yang adil. Dini, yang membangun hidupnya di atas kebohongan dan manipulasi, akhirnya dijatuhkan oleh kebohongan dan manipulasi orang lain. Keserakahannya, yang dulu membuatnya merampas kebahagiaanku, kini justru melahap kebahagiaannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, kabar terakhir yang kudengar adalah bahwa Dini dan Rifki terpaksa menjual rumah mereka, rumah yang dulu ingin kutempati bersamanya, untuk menutupi sebagian hutang. Mereka pindah ke sebuah apartemen kecil yang jauh lebih sederhana. Saat mendengar kabar itu, aku sedang berada di rumah baru yang kubeli bersama Bima. Sebuah rumah yang penuh dengan cahaya, cinta, dan desain yang mencerminkan kepribadian kami berdua. Aku memandangi ruang keluarga yang lapang, lalu pada Bima yang sedang asyik membaca buku di sofa. Ada apa? Tanyanya, merasakan pandanganku. Aku hanya bersyukur, jawabku sambil tersenyum. Bersyukur atas semua yang terjadi. Karma untuk Dini bukanlah kebanggaan atau kebahagiaanku. Karma untuk Dini adalah pengingat yang tenang bahwa di alam semesta ini, keseimbangan pada akhirnya akan ditegakkan. Dan aku, yang memilih untuk jujur dan bangkit dari puing-puing kehancuran, akhirnya menuai ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kabar tentang penipuan yang menimpa Dini hanya menjadi awal dari runtuhnya tembok pertahanan rumah tangga mereka yang sudah rapuh. Beberapa bulan setelah insiden itu,
Gosip yang beredar melalui Tante Mira dan kenalan-kenalan lainnya semakin menjadi-jadi. Suatu sore, Tante Mira menelepon dengan suara yang hampir kehabisan napas karena heboh. "Risma, yang kali ini benar-benar terjadi. Dini dan Rifki resmi bercerai." Meskipun sudah mengantisipasinya, kabar itu tetap membuatku terdiam sejenak. "Resmi? Sudah lewat pengadilan?" "Sudah. Katanya prosesnya sangat jelek. Lebih parah dari perceraian mereka yang pertama. Mereka memperebutkan segala sesuatu yang tersisa seperti kucing dan anjing." Dia kemudian bercerita dengan detail-detail yang sepertinya didapatkan dari sumber yang cukup dekat dengan keluarga Rifki. Tampaknya, setelah skandal penipuan, Rifki akhirnya menemukan keberanian, atau mungkin keputusasaan, untuk mengakhiri semuanya. Konon, Dini tidak terima. Dia menuntut hak lebih karena merasa sebagai korban. Dia menuduh Rifki tidak mampu melindungi keluarganya. Dia bahkan membawa-bawa namamu, Risma. Aku tercekat. "Namaku? Apa hubungannya?" Katanya, dia bilang ke pengadilan bahwa Rifki masih terobsesi padamu. Bahwa pernikahan mereka gagal karena Rifki secara emosional tidak pernah hadir sepenuhnya. Dan itu ada kaitannya dengan rasa bersalahnya padamu. Dia mencoba menjadikanmu sebagai alasan untuk mendapatkan uang tunai dan harta gonogini yang lebih besar. Aku merasa muak. Bahkan di akhir hubungannya, Dini masih berusaha memanfaatkanku sebagai alat untuk keuntungannya. Tapi itu belum semuanya. Lanjut Tante Mira dengan semangat orang yang sedang menyampaikan berita utama. Rifki kali ini datang dengan persiapan. Dia punya pengacara yang bagus, dan dia membawa bukti. Bukti apa? Bukti pengeluaran Dini yang tidak masuk akal. Bukti bahwa Dini mengambil uang perusahaan tanpa izin untuk investasi bodong itu. Bahkan, dengar-dengar, ada bukti bahwa selama mereka menikah, Dini diam-diam berkomunikasi dengan pria lain. Ternyata dia tidak setia. Kini, tingkat kekagumanku pada Karma mencapai level baru. Dini, yang dulu merusak hubunganku dengan fitnah dan manipulasi, kini dijatuhkan oleh bukti-bukti nyata atas perbuatannya sendiri. Proses perceraian itu digambarkan sebagai pertempuran yang sengit. Dini, yang terpojok, mengeluarkan segala jurusnya, dari menangis di persidangan sampai mengancam akan membawa Ardi keluar kota jika tidak mendapatkan yang diinginkannya. Tapi Rifki, yang mungkin sudah mencapai titik nadirnya, tidak goyah. Dia berjuang terutama untuk hak asuh Ardi, dengan menunjukkan bukti ketidakstabilan emosional Dini dan pengaruh buruknya terhadap anak mereka. Akhirnya, keputusan keluar. Menurut sumber Tante Mira, pengadilan memutuskan. 1. Perceraian disetujui. 2. Hak asuh Ardi diberikan kepada Rifki, dengan hak berkunjung bagi Dini yang diawasi. 3. Harta gonogini dibagi, tetapi karena sebagian besar hutang berasal dari kesalahan Dini, pengambilan uang perusahaan untuk investasi bodong, bagian Dini jauh lebih kecil dari yang dia harapkan. 4. Dini tidak mendapatkan uang tunai yang dia minta. Jadi, pada akhirnya, dia dapat hampir tidak ada. Simpul Tante Mira dengan kepuasan. Rumah sudah dijual untuk bayar hutang. Perusahaan Rifki juga sudah hampir bangkrut. Dia dapat bagian kecil dari penjualan aset yang tersisa. Itu saja. Itu pun mungkin tidak cukup untuk hidup mewah seperti yang dia inginkan. Beberapa minggu setelah keputusan itu, aku secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu sepupu Rifki di sebuah pusat perbelanjaan. Dia mendekatiku dengan raut wajah yang serius. "Risma, saya tahu ini bukan tempat atau waktu yang tepat, tapi saya ingin kamu tahu sesuatu," katanya. Di pengadilan, ketika hakim membacakan putusan, Dini benar-benar histeris. Dia berteriak bahwa ini tidak adil, bahwa semua orang bersekongkol melawannya. Tapi yang paling menyedihkan adalah, Rifki duduk di sana seperti orang yang hancur. Dia menang, tapi dia terlihat seperti orang yang kalah segalanya. Sepupu itu menghela napas. Dia kehilangan kamu, sekarang kehilangan keluarganya untuk kedua kalinya, dan yang tersisa adalah seorang anak yang trauma dan bisnis yang hampir runtuh. Kadang, karma itu memang datang untuk semua pihak, ya. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam padaku. Kemenangan dalam perceraian bagi Rifki adalah kemenangan yang pahit. Dia berhasil membebaskan diri dari Dini,
Tetapi bayaran untuk kebebasan itu sangatlah mahal. Hampir segala sesuatu yang dia miliki. Aku pulang ke rumah dan memandangi Bima yang sedang menyiram tanaman di teras. Dia tersenyum padaku. Sebuah senyum yang tulus dan bebas dari segala drama masa lalu. Aku menyadari bahwa perceraian berantakan Rifki dan Dini bukanlah sebuah kemenangan bagiku. Itu adalah pengingat yang suram tentang betapa berharganya kedamaian yang kini kumiliki. Aku hampir terjebak dalam pusaran itu. Aku hampir menjadi bagian dari kehancuran itu. Sekarang, mereka akan melanjutkan hidup mereka dengan luka baru dan pelajaran pahit. Sedangkan aku, dengan penuh syukur, melanjutkan hidupku dengan cinta dan ketenangan yang kuhargai lebih dari apapun. Perceraian mereka adalah bab penutup bukan hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk seluruh episode hidupku yang melibatkan mereka. Akhirnya, benar-benar, aku bebas. Kehidupan setelah perceraian Rifki dan Dini berlangsung dengan tenang. Aku dan Bima semakin serius, dan kami mulai membicarakan rencana untuk masa depan bersama dengan hati yang ringan. Studio desainku berkembang pesat, dan aku benar-benar menikmati setiap proyek yang kukerjakan. Masa lalu terasa seperti sebuah buku yang sudah lama ditutup dan disimpan rapat-rapat di rak paling atas. Namun, suatu hari, buku lama itu seolah terjatuh dan terbuka sendiri. Sekretaris studiku, Maya, memberitahuku dengan suara yang sedikit aneh. "Bu Risma, ada? Bapak Rifki di luar. Dia ingin bertemu dengan Anda. Katanya sangat penting." Aku menghela napas. Setelah semua yang terjadi, apalagi yang bisa sangat penting? Tolong antar dia ke ruang tamu. Maya, aku akan datang sebentar. Saat aku memasuki ruang tamu, penampilan Rifki membuatku terkejut. Jika dulu di seminar dia terlihat lesu, kini dia terlihat seperti orang yang benar-benar kalah. Dia duduk di sofa dengan postur tubuh yang lunglai, mengenakan kemeja yang tidak disetrika dengan baik. Ada aura keputusasaan yang kuat darinya. "Risma," katanya saat melihatku, mencoba untuk tersenyum tapi hasilnya hanya sebuah kedutan di sudut bibirnya yang pucat. "Rifki, ada yang bisa kubantu?" tanyaku, tetap berdiri, menjaga jarak. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Aku tahu aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Tapi setelah perceraian, setelah melihat semuanya runtuh, aku menyadari sesuatu. Matanya menatapku, berbinar dengan harapan yang menyedihkan. "Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Dan aku telah membuangnya dengan bodohnya." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. "Aku mohon, Risma," suaranya pecah, penuh dengan emosi yang tertahan. "Beri aku kesempatan kedua. Aku sudah belajar. Aku sudah menderita karena kesalahanku. Aku bukan lagi pria bodoh yang mudah dimanipulasi. Aku tahu ini terdengar gila, tapi kita bisa memulai dari awal lagi. Untuk kita." Ruang itu terasa pengap. Aku memandang pria di hadapanku, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu kurasakan. Tapi yang kutemukan hanyalah rasa kasihan. Kasihan yang dalam. "Rifki," ucapku perlahan, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Aku mendengar permintaan maafmu waktu itu. Dan aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti kita bisa mengulang waktu." Wajahnya mulai memucat. "Tapi kita dulu sangat bahagia. Ingat bagaimana kita?" "Aku ingat," potongku dengan lembut tapi tegas. "Aku juga ingat teleponmu di pagi hari pernikahan kita. Aku ingat rasa maluku di depan semua tamu. Aku ingat bagaimana kamu memilih untuk mempercayai seseorang yang telah memfitnahku dengan kejam. Itu adalah luka yang dalam, Rifki. Luka itu sudah sembuh, tetapi bekasnya akan selalu ada." Dia berdiri, mendekatiku dengan langkah gontai. "Aku akan melakukan apapun untuk menebusnya, Risma. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa menjadi pria yang kamu inginkan." "Itu masalahnya, Rifki," jawabku, menatapnya langsung. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun padaku lagi. Hidupku sekarang sudah lengkap. Aku bahagia. Aku dicintai dengan cara yang tulus dan menghargai. Aku memiliki karir yang kucintai. Memulai lagi denganmu bukanlah sebuah kemajuan. Itu adalah sebuah kemunduran.
Itu adalah langkah mundur ke dalam drama dan luka lama yang tidak ingin kuhidupi lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Jadi kamu memilih dia? Bima itu. Ini bukan tentang memilih Bima daripada kamu, Rifki. Ini tentang aku memilih kebahagiaanku, kedamaianku. Dan kebahagiaan serta kedamaian itu tidak bisa kutemukan di dekatmu. Kamu adalah pengingat akan bab terkelam dalam hidupku. Dan aku tidak ingin mengingatnya lagi. Dia terdiam, tubuhnya bergetar. Aku bisa melihat betapa hancurnya hatinya. Tapi hatiku sendiri terasa tenang. Ini adalah hal yang harus dikatakan. Kamu mengatakan kamu sudah belajar. Lanjutku. Tapi pelajaran itu seharusnya untukmu, bukan untukku. Pelajaran itu untuk membangun hidupmu yang baru, bukan untuk mencoba merebut kembali hidupmu yang lama yang sudah hancur. Fokuslah pada Ardi. Fokuslah pada pemulihan dirimu. Jangan mencari pelarian dalam bayang-bayang masa laluku. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Aku berharap yang terbaik untukmu, Rifki. Sungguh. Tapi jangan datang ke sini lagi. Jangan hubungi aku lagi. Move on lah. Seperti yang sudah kulakukan. Dia memandangiku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh dengan penyesalan yang tak terbantahkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan keluar dengan langkah tertatih-tatih. Setelah pintu tertutup, aku berdiri beberapa saat, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada kemenangan dalam hatiku, hanya sebuah kepastian. Aku telah benar-benar menutup pintu itu, dan kunci yang menguncinya adalah cinta dan penghargaan pada diriku sendiri. Bima menelepon beberapa menit kemudian, menanyakan apakah aku ingin makan malam di luar. Suaranya yang hangat dan penuh kasih adalah musik bagi telingaku. Bima, kataku, apa kamu tahu betapa berartinya kamu bagiku? Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku senang mendengarnya. Tapi aku juga tahu betapa berartinya dirimu bagi dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Dia benar. Penolakanku pada Rifki bukanlah tentang Bima. Itu adalah tentangku. Tentang seorang wanita yang telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri cukup kuat untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang kurang dari yang pantas diterimanya. Dan itu adalah pelajaran yang paling berharga dari semuanya. Setelah penolakanku yang tegas terhadap Rifki, sebuah kedamaian yang lebih dalam akhirnya menyelimuti hidupku. Rasanya seperti akhirnya aku melepaskan jangkar terakhir yang masih mengikatku pada masa lalu yang kelam. Bima, dengan sensitivitasnya yang luar biasa, seolah memahami bahwa sebuah bab telah benar-benar tertutup. Dia tidak banyak bertanya, hanya kehadirannya yang konsisten dan penuh kasih mengatakan segalanya. Hubungan kami berkembang secara organik, tanpa paksaan atau drama. Berbeda dengan hubunganku dengan Rifki yang penuh dengan gejolak emosi. Dengan Bima segalanya terasa mudah. Kami saling mendukung karir satu sama lain, menghargai ruang pribadi, dan yang paling penting, kami berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Suatu sore di akhir pekan, kami sedang berjalan-jalan di taman dekat rumah baruku. Udara sejuk, langit berwarna jingga, dan suasana terasa sempurna. Bima tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangku yang menghadap ke danau. "Riz, ada yang ingin aku bicarakan," katanya, memegang kedua tanganku. Matanya, yang biasanya tenang, kini berbinar dengan cahaya yang berbeda. Jantungku berdebar, tapi kali ini dengan antisipasi yang manis, bukan kecemasan. "Apa itu?" "2 tahun terakhir bersamamu adalah tahun terindah dalam hidupku," mulainya, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. "Aku menyaksikan kekuatanmu, ketahananmu, dan hatimu yang begitu besar. Aku jatuh cinta bukan pada wanita yang sempurna, tapi pada wanita yang melalui badai terkuat dan tetap bisa berdiri dengan anggun, dengan hati yang masih terbuka untuk mencintai." Dia menjangkau sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna beludru biru. Saat dia membukanya,
Sebuah cincin dengan batu safir biru yang sederhana namun elegan berkilau diterpa sinar matahari sore. Batu itu warnanya persis seperti warna danau di depan kami. "Risma," bisiknya, tatapannya menembus jiwaku. "Apakah kamu bersedia menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Menjadi istriku, partnerku, dan cinta seumur hidupku?" Air mata kebahagiaan langsung menggenang di mataku. Ini bukanlah sebuah proposal yang mewah atau dramatis. Ini sederhana, tulus, dan sangat Bima. Dan itu membuatnya sempurna. "Ya," jawabku. Suaraku bergetar oleh emosi. "Ya, aku mau, Bima." Dengan sepenuh hatiku. Dia memasangkan cincin itu ke jari manisku. Dan rasanya seperti sebuah kepastian, sebuah penyempurnaan. Kami berpelukan erat, dan dalam pelukan itu, aku tidak hanya merasakan cinta, tetapi juga rasa syukur yang mendalam. Syukur karena aku tidak menerima tawaran, kesempatan kedua, dari Rifki. Syukur karena aku memiliki keberanian untuk menutup pintu masa lalu, sehingga pintu masa depanku dengan Bima bisa terbuka lebar. Persiapan pernikahan kami berjalan lancar dan penuh sukacita. Kali ini, tidak ada firasat buruk, tidak ada kecemasan. Hanya kegembiraan yang murni. Aku memilih gaun pengantin yang sederhana tapi elegan, tanpa ingin mengingatkan pada gaun ivory yang tak pernah terpakai. Kami memutuskan untuk mengadakan acara yang intim, hanya dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Malam sebelum pernikahan, ibu memelukku erat. "Aku selalu tahu kamu akan menemukan kebahagiaanmu. Nak, lihatlah kamu sekarang. Bercahaya. Aku belajar dari kesalahan, Bu. Dan aku belajar untuk memilih dengan hati yang sudah sembuh." Hari pernikahan kami tiba. Matahari bersinar cerah, seakan menyetujui penyatuan kami. Saat aku berjalan menyusuri Aisle dengan menggandeng ayah, yang kulihat di ujung sana adalah Bima dengan matanya yang berkaca-kaca, penuh dengan cinta dan kekaguman. Tidak ada bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Saat ini sepenuhnya tentang kami, tentang awal yang baru. Saat tukar cincin, Bima berbisik padaku, "Aku berjanji untuk selalu menjadi pelabuhanmu, tempat kamu berlabuh dengan aman setelah berpetualang." Dan aku membalas, "Dan aku berjanji untuk selalu menjadi rumahmu, tempat kamu kembali dengan penuh cinta." Upacara itu sederhana namun penuh makna. Kali ini, tidak ada yang membatalkan. Tidak ada telepon buruk di pagi hari. Tidak ada drama. Hanya ada dua orang yang dengan sadar memilih untuk membangun kehidupan bersama, dengan fondasi yang kuat dari persahabatan, rasa hormat, dan cinta yang dalam. Pesta pernikahan pun berlangsung meriah. Tawa dan canda mengisi udara. Sari, yang menjadi bridesmaidku, berbisik, "Akhirnya, kebahagiaan yang layak kamu dapatkan, Riz." Aku tersenyum, memandangi Bima yang sedang asyik berbincang dengan orang tuaku. "Iya, Sar. Kebahagiaan yang tepat, pada orang yang tepat, di waktu yang tepat." Malam itu, saat kami berdua akhirnya sendiri, Bima memelukku erat. "Terima kasih sudah mempercayaiku dengan hatimu," katanya. "Terima kasih sudah menunggu sampai hatiku siap," balasku. Berbeda dengan akhir kisahku dengan Rifki yang penuh dengan air mata dan rasa sakit, awal kisahku dengan Bima diakhiri dengan ciuman yang lembut dan janji akan besok yang cerah. Aku belajar bahwa kegagalan menikah dulu bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah belokan yang mengarahkanku pada jalan yang benar. Jalan yang membawaku pada cinta sejati yang pantas kuterima. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah berhenti bersyukur.